Kelahiran kembali Sang Santo Bela Diri. Episode 13. Ketemu lagi dengan Bang Ox. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya biar tambah semangat update-nya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari Bang Ox. Silahkan menonton. Tidak ada harta lainnya. Long Ichuan dan yang lainnya memeriksa dengan saksama, tetapi hanya ada satu ruang utama dan satu ruang samping di ruang batu ini. Ruangan itu mudah terlihat sekilas, dan mereka juga mengerahkan seluruh energi mereka untuk menyapu. Tetapi tidak ada harta karun yang tersembunyi. Ayo pergi. Long Jiuhuo dan yang lainnya kembali ke ruang utama, menatap Long Wei, dan berkata, Long Wei, kau berlatihlah di sini. Ingat, tutup pintu batunya. Ada mekanisme di pintu batu itu. Setelah tertutup, pintu itu tidak bisa dibuka dari luar. Kami akan menunggumu di lantai atas. Baiklah. Long Wei mengangguk. Ji Jiuhuo dan yang lainnya bergegas keluar, meninggalkan Long Wei sendirian di ruang batu. Long Wei melangkah maju, mendorong pintu batu hingga tertutup, dan menutupnya. Berkultivasi adalah hal besar dan harus dilakukan dengan hati-hati. Jika tidak, akan sangat berbahaya jika momen terpenting dalam kultivasi terganggu. Kali ini, aku seharusnya bisa membuka istana ungu. Long Wei memandangi cairan Yuan di kolam yang penuh dengan spiritualitas tak berujung. Ia tak ragu lagi dan langsung duduk bersila di tepi kolam, berlatih metode Sui Yuan Gong. Meskipun metode Sui Yuan Gong sederhana, membuka istana ungu tidaklah sulit. Namun, setelah membuka istana ungu, Long Wei perlu beralih ke metode pemurnian Qi yang baru. Jika tidak, akan sulit untuk menjadi Wan Xiang Zhenren dengan metode yang buruk seperti itu. Hal itu hanya mungkin secara teoritis. Bagaimana dengan Taoisi Wan Shen? Secara teoritis, itu tidak mungkin. Namun, Long Wei tidak terburu-buru. Ia berfokus pada pelatihan tubuh dewa dan iblis, dan kedepannya ia akan pergi ke luar Yanshan, di mana ia secara alami akan dapat memperoleh metode yang lebih maju. Hua saat Long Wei mengaktifkan teknik esensi air, ia segera mulai menyerap energi vital dunia luar. Energi vital dunia di ruang batu ini begitu kaya sehingga terus mengembun menjadi esensi sejati. Long Wei membuka mulutnya. Mengisap. Tiba-tiba, sebagian cairan Yuan di kolam itu terbang, dan di bawah kendali pikiran, cairan itu langsung masuk ke mulut Long Wei dan ditelan ke dalam tubuhnya. Begitu cairan Yuan masuk ke dalam tubuh, cairan itu dengan cepat berubah menjadi Yuan Qi. Yuan Qi yang sangat murni ini terus mengalir deras ke dalam dantian dan langsung berubah menjadi Zhen Yuan. Semuanya dilakukan dalam sekali jalan. Tidak ada beban di tubuh, dan Long Wei dapat sepenuhnya mengubahnya tanpa henti. Boom energi sejati berwarna hijau air di dantian melonjak tanpa henti. Seperti gelombang tak berujung, dengan liar berkumpul dan terakumulasi terus-menerus. Kemari lagi. Long Wei membuka mulutnya dan menghisap lagi, dan cairan saripati langsung masuk ke tubuhnya. Lautan yang bergejolak muncul di dantian. Esensi sejati yang awalnya membutuhkan waktu untuk terakumulasi perlahan dengan cepat mencapai puncaknya. Esensi sejati yang tak berujung itu pun berputar dan meremas dengan liar, seolah-olah tidak puas dengan ruang sempit di dantian dan tidak dapat menampung lebih banyak esensi sejati. Ledakan. Dalam sekejap, Pangu seolah menciptakan dunia. Dantian yang awalnya kacau tiba-tiba meledak. Long Wei, yang awalnya duduk bersila di tepi kolam, tiba-tiba dikelilingi kabut air yang tebal. Saat ini, ia bahkan merasakan tahu lebih jelas, tetapi perasaan itu segera memudar. Bukalah rumah ungu. Setelah rumah ungu selesai, fondasi untuk menumbuhkan keabadian akan diletakkan, bisik Long Wei dalam hati. Di lokasi asli dantian di dalam tubuh. Kini, ia menjadi ruang hampa yang luas dan tak berujung, dipenuhi udara ungu yang tak berujung. Tempat aneh di antara dunia maya dan dunia nyata ini adalah Istana Ungu. Istana Ungu yang dibuka oleh semua orang itu sama saja, tetapi alam apa yang dapat digarap di masa depan bergantung pada takdir masing-masing orang. Hisap. Long Wei membuka mulutnya, dan saripati di kolam terus mengalir ke tubuh Long Wei seperti anggur. Tetesan energi pertama tiba-tiba mulai mengembun di kehampaan luas yang dipenuhi udara ungu. Tak lama kemudian, sejumlah besar energi terus terkumpul. Sebuah genangan kecil mulai muncul di kehampaan tak berujung, dan tak lama kemudian berubah menjadi sebuah danau kecil. Energi terus terkumpul dan terakumulasi, dan danau itu terus meluas. Long Wei, yang sedang duduk bersila di tepi kolam, memancarkan aura bak gelombang yang bergulung-gulung. Ia membuka mulutnya dan menyerap cairan esensi di dalam kolam. Awalnya, terdapat lapisan cairan esensi yang tersisa di dasar kolam, yang secara alami menyusut dengan cepat. Tiba-tiba Long Wei menutup mulutnya. Panggilan. Sambil tersenyum, Long Wei membuka matanya dan mengamati cairan hijau di dalam kolam. Itu memungkinkan saya untuk menembus langsung kesempurnaan bawaan pemurnian Qi. Pertama, saya membuka Istana Ungu, lalu mengkonsolidasikan tahap awal Istana Ungu. Itu mengurangi upaya saya 1 atau 2 tahun, dan menghabiskan sekitar sepertiga cairan Yuan. Dalam waktu kurang dari secangkir teh,
Ia membuka Istana Ungu dan mengkonsolidasikan tahap-tahap awal Istana Ungu. Bahkan dengan kecepatan kultivasi Long Wei yang luar biasa, ia masih membutuhkan waktu 1 atau 2 tahun. Jika aku menggunakan sisa 2/3 cairan Yuan untuk kultivasi, aku mungkin bisa mencapai tahap tengah rumah ungu. Long Wei mengerti bahwa ia telah menguasai tahap awal rumah ungu, dan sangat mungkin baginya untuk menerobos lagi dengan cairan Yuan yang tersisa. Namun, jika ia benar-benar mengandalkan metode Sui Yuan Gong untuk berkultivasi ke tahap tengah rumah ungu, maka jalur pemurnian Qi-nya di masa depan akan sulit. Lagi pula, teknik elemen air adalah metode yang sangat rendah. Tidak masalah menggunakannya untuk membuka Istana Ungu, karena Istana Ungu setiap orang sama. Tetapi bagaimana jika digunakan untuk menerobos ke tahap tengah Istana Ungu? Penyempurnaan kekuatan elemen itu sendiri jauh lebih buruk. Jika Anda melangkah maju, Anda akan menyesalinya di masa depan. Kesulitan menjadi Wan Xiang Zhenren di masa depan akan meningkat 10 atau 100 kali lipat. Aku sudah melintasi alam agung dan menjadi kultivator Purple Menshan. Sekalipun aku berhasil mencapai tahap tengah Purple Menshan, kekuatanku hanya akan meningkat sedikit. Long Wei berpikir, melintasi alam agung adalah lompatan yang fundamental. Namun, peningkatan di alam kecil tidak terlalu berpengaruh pada kekuatan. Makhluk bawaan menyapu bersih makhluk yang diperoleh. Kultivator Purple Menshan menyapu semua makhluk bawaan. Meskipun dia masih di tahap awal Purple Menshan, dia masih bisa menyapu bersih kesempurnaan bawaannya. Ini perbedaan kualitatif. Ingin melewati levelnya? Sulit. Namun, jika tahap Purple Menshan awal dan tahap Purple Menshan tengah bertarung sulit untuk menentukan siapa yang akan hidup dan siapa yang akan mati. Peningkatan kekuatan setelah melintasi wilayah sekecil itu terbatas. Menggunakan sisa esensi hanya akan meningkatkan kekuatanku sampai batas tertentu, dan itu akan menghancurkan masa depanku. Itu tidak sepadan. Long Wei mengeluarkan jimat bertuliskan kata suci, benar. Itu adalah jimat Istana Air. Mata Long Wei penuh harap. Meskipun aku telah membuka Istana Ungu, jika aku menghadapi Dong Ziki lagi, aku yakin aku bisa menekannya atau bahkan membunuhnya. Tapi kali ini aku harus berhadapan bukan dengan Dong Ziki, melainkan dengan sejumlah besar master gunung naga salju. Saya harap Istana Air ini dapat membuat saya lebih kuat. Istana Air yang bisa mengolah Juhua yang abadi pasti luar biasa. Long Wei menantikannya. Sedikit energi hijau air di tangannya menyerbu jimat itu dan dengan cepat disempurnakan. Aura yang luas dan kuno datang, membuat Long Wei bahkan ingin memujanya. Wow! Long Wei memandangi token itu. Aku jadi penasaran siapa pemilik Istana Air generasi pertama itu. Saya pergi. Long Wei berdiri dan membalikan tangannya. Lalu sebuah botol giok seukuran telapak tangan muncul di tangannya. Ini hanyalah senjata sihir tingkat rendah. Meskipun seukuran telapak tangan, botol itu bisa menyimpan ribuan kilogram anggur berkualitas. Long Wei memiliki cukup banyak benda penyimpanan semacam itu. Misalnya, ketika ia melakukan sumpah pemurnian darah dewa dan iblis di Istana Air, Long Wei menggunakan labu untuk menyimpan ribuan kilogram darah. Kumpulkan. Long Wei menatap cairan Yuan di kolam, dan pikirannya langsung berputar. Semburan cairan Yuan melintasi langit dan jatuh ke mulut botol giok. Semuanya masuk, tanpa setetes pun tersisa. Aku penasaran, siapakah makhluk abadi yang meninggalkan bilik batu ini? Long Wei melirik bilik batu itu sebelum pergi. Itu membawa bencana bagi keluarga Longku, tetapi juga memungkinkanku untuk membuka Istana Ungu lebih awal. Long Wei tahu dalam hatinya bahwa dia tidak bisa menyalahkan yang abadi, tetapi hanya kelemahan keluarga Long sendiri. Wow! Setelah meninggalkan ruang batu, Long Wei dikelilingi oleh teratai air dan api, langsung menerobos tambang Yuanxi, dan bergegas naik. Long Wei tahu bahwa akan butuh waktu lama untuk bergegas ke permukaan dari kedalaman lebih dari 100 mil di bawah tanah, dan dua senjata ajaib muncul di tangannya. Satu adalah senjata ajaib perahu seukuran telapak tangan, dan yang lainnya adalah senjata ajaib bersayap hitam. Perahu itu adalah senjata ajaib Bozishan, dan sayap hitamnya adalah senjata ajaib Jusan. Keduanya adalah senjata ajaib tingkat pemula. Begitu kau memasuki Purple Menshan, kau bisa menggunakan semua senjata ajaib ini. Long Wei memahami bahwa peningkatan ranah, di satu sisi, adalah peningkatan esensi kekuatan, dan di sisi lain, peningkatan senjata ajaib. Kombinasi kedua aspek ini membuat para kultivator Purple Menshan benar-benar menyapu bersih makhluk bawaan. Ledakan. Sebuah teratai air dan api muncul dari dalam tanah, dan di dalam teratai air dan api itu terdapat Long Wei. Long Wei. Di kejauhan tampak Long Jiuhuo, Nenek Ying, dan yang lainnya. Labirin di sekitar mereka telah lama tertutup, kembali ke pemandangan alam liar dan pegunungan. Hanya beberapa tempat yang masih bisa melihat sisa-sisa pertempuran sebelumnya. Ketua klan, ayah. Long Wei pun berjalan mendekat. Kalian keluar dengan cepat. Kami baru saja sampai di lapangan belum lama ini. Long Jiuhuo dan keempat temannya menghampiri dan berkata sambil tersenyum. Liu Zhen baru saja pergi dan kembali. Long Wei berpikir, butuh waktu sekitar secangkir teh untuk berlatih,
Tapi waktu yang dihabiskannya untuk mengebor tanah adalah yang paling lama. Ketua klan dan yang lainnya mungkin butuh waktu sedikit lebih lama untuk mengebor tanah daripada dirinya. Kalau dihitung-hitung, mereka mungkin keluar satu persatu. Ngomong-ngomong, Long Wei, tanya Long Jiuhuo, senjata ajaib apa yang kau dapatkan saat membunuh raksasa itu? Ada beberapa, kata Long Wei. Nenek Ying di sampingnya menjelaskan dengan hati-hati, kita perlu menghitung senjata-senjata ajaib ini dan melihat siapa yang akan menggunakannya. Ini juga cara termudah untuk menggunakan senjata-senjata ajaib. Long Wei mengangguk raksasa itu punya senjata sihir terbang, senjata sihir penyimpanan, baju zirah pelindung, kapak raksasa, dan senjata sihir bersayap. Senjata sihir bersayap ini berguna bagiku, yang lainnya tidak berguna. Long Wei mendapatkan senjata sihir tingkat pemula seperti penyimpanan, terbang, dan baju zirah pelindung dari Bo Zishan. Tetapi hanya senjata sihir bersayap tingkat pemula inilah yang berguna. Ada perlu apa? Long Jiuhuo menatap Long Wei. Pedang, kata Long Wei, aku hanya butuh pedang terbang tingkat pemula. Yang lainnya tidak berguna. Semakin banyak pedang terbang tingkat pemula, semakin baik. Saat bertarung, salah satu metodenya adalah pertarungan jarak dekat, dan yang lainnya adalah formasi pedang Xiaoqian. Terutama setelah ia membuka Istana Ungu, kekuatan formasi pedang Xiaoqian secara alami akan lebih kuat, tetapi jika ia masih menggunakan pedang non-level pemula, kekuatannya mungkin hanya akan meningkat 1 atau 2 tingkat. Namun, jika ia mengganti semuanya dengan pedang terbang level pemula, Long Wei merasa ia mungkin bisa melawan Master Wan Xiang. Pedang terbang tingkat pemula? Semakin banyak semakin baik? Long Jiuhuo, Nenek Ying, pelayan tua asing, dan Long Yichuan berbisik. Dia bilang aku punya pedang terbang, dan dia bilang aku punya 2 pedang terbang. Kami punya total 5 pedang terbang yang sedang tidak digunakan. Long Jiuhuo menatap Long Wei. Apakah itu cukup? Long Wei sedikit kecewa. 5 orang? Percuma saja. Setiap basi susunan dari susunan pedang Xiaoqian miliknya terdiri dari 9 senjata sihir pedang. 9 basi susunan membentuk satu susunan pedang kecil. Dengan kata lain, unit terkecil basi susunan membutuhkan 9 pedang terbang tingkat pemula. Jika ia ingin menghidupkan kembali susunan pedang Xiaoqian miliknya, ia membutuhkan 81 pedang terbang tingkat pemula sebagai fondasinya. Dan kemudian ia dapat membawa senjata sihir pedang non-tingkat pemula lainnya, dan kekuatannya secara alami akan meningkat drastis. Tentu saja, yang terbaik adalah menggunakan semua pedang terbang tingkat pemula. Menurut perkiraan Long Wei, jika ia menggunakan semua pedang terbang tingkat pemula, ia hanya akan mampu menampilkan 2 atau 3 tingkat formasi pedang Xiaoqian. Namun, kekuatannya akan jauh lebih kuat daripada sekarang. Kualitas lebih penting daripada kuantitas. Kamu mau berapa? Tanya Long Jiuhuo. Aku ingin 7 pedang terbang tingkat pemula, dan semakin banyak semakin baik, beberapa ratus saja sudah cukup, kata Long Wei sambil tersenyum. Pedang adalah senjata sihir yang umum digunakan, dan Long Wei mendapatkan 2 pedang terbang tingkat pemula dari Bo Zishan. 7 pedang terbang lagi akan menjadi unit terkecil dari basi susunan. Dengan basi susunan ini sebagai pusatnya, kekuatan seluruh susunan pedang Xiaoqian bisa ditingkatkan 1 atau 2 kali lipat. Ratusan? Long Jiuhuo dan Nenek Ying sama-sama ketakutan, tetapi mereka juga teringat adegan ketika Long Wei menggunakan formasi pedang Xiaoqian. Memang ada lebih dari 700 pedang dan senjata ajaib di sekitar Long Wei. Sepertinya Long Wei benar-benar membutuhkan banyak pedang terbang. Tetapi ratusan senjata ajaib tingkat pemula, bahkan jika seluruh keluarga Long bangkrut, mereka tidak mampu membelinya. Kami akan mencoba mengumpulkan 7 pedang terbang untukmu, kata Long Jiuhuo lalu mengganti topik. Asosiasi Gunung Naga Salju akan mengundang rekan-rekan seperjuangan. Kami mungkin harus pergi berperang 1 atau 2 hari lagi. Sebelum itu, jika kau perlu kembali untuk mengambil harta atau mengurus beberapa hal, lakukanlah sesegera mungkin. Kita akan tetap berkumpul di sini nanti. Berjalan. Suara mendesing. Ji Jiuhuo, Nenek Ying, dan pelayan tua asing segera terbang dengan labu anggur besar, meninggalkan hanya Long Wei dan ayahnya. Long Wei mengerti bahwa ini juga terasa seperti mengatur urusan pemakaman. Ayah, apakah ayah akan kembali ke kota Sifu? Long Wei menatap ayahnya. Tidak, ayo kita ke Danau Yishe. Long Yichuan mengangguk. Aku ingin bertemu Xiao Bai sekarang. Dia dan aku seperti saudara dalam hidup dan mati. Aku harus menemuinya apapun yang terjadi. Dia telah tinggal di Danau Yishe selama 5 tahun terakhir, dan Bai Shuize juga ada di sana. Paman Bai? Long Wei mengangguk sedikit. Binatang suci Bai Shuize memiliki hubungan yang sangat baik dengan ayahnya. Mereka pernah pergi bersama, bahkan pergi ke Laut Utara. Waktu yang mereka habiskan bersama mungkin lebih lama daripada ayah dan ibunya. Mereka memang bisa disebut saudara, baik dalam hidup maupun mati. Ayo pergi. Sebuah perahu kecil muncul di bawah kaki Long Wei, dan Long Yichuan pun ikut menaiki perahu itu. Wow! Perahu itu segera lepas landas ke udara dan segera terbang melintasi langit di antara awan-awan.
Ada 10 kota di Anshan, dan Gunung Suelong menempati 3 di antaranya. Persis seperti ketika Long menduduki sebuah kota di Daxia dan menamainya kota Wanjian. Ketika Dong Ziki pertama kali menyerbu Yanshan, ia mengganti nama kota yang didudukinya menjadi kota Suelong untuk memberitahu semua orang bahwa ini adalah cabang dari Gunung Suelong. Meskipun mereka kemudian menduduki 2 kota lainnya, inti cabang Yanshan masih berada di kota Suelong. Di mana orang-orangnya? Di mana yang lainnya? 3 sosok berdiri di atas tirai langit di atas kota naga salju. Dari kejauhan, mereka bisa melihat Dong Ziki dan MUC menunggangi daun hijau dan muncul di udara. Bagaimana dengan 3 lainnya? Apakah mereka semua mati? Tanya ketiga sosok itu dengan cemas. Mereka juga 3 kultivator Purple Mansion lainnya dari cabang Yanshan Gunung Naga Salju, dari klan Ju dan Dong. Kultivator Purple Mansion dari klan Ju, Jun Yanxiong, telah mengetahui bahwa tablet kehidupan keponakannya rusak, jadi ia bergegas ke kota Naga Salju. Kedua tetua klan Dong juga terkejut ketika mendengarnya, tahu bahwa sesuatu pasti telah terjadi. Tak disangka, bukan hanya Jusan saja yang meninggal, saudara-saudari Hi pun turut meninggal. Mati? Ketiga saudara laki-laki dan perempuan itu sudah mati. Dong Ziki menggertakkan giginya. Semua ini gara-gara serangan mendadak klan Long yang membuat kita lengah. Ketiga saudara laki-laki dan perempuan itu dikepung dan dibunuh satu persatu. Saudara laki-laki dan perempuan Hiu semuanya terbunuh. Dan aku khawatir bahkan token resminya pun dirampas. Ketiga kota tersebut masing-masing diperintah oleh klan Dong, klan Hi, dan klan Ju. Salah satu perintah resmi diberikan kepada saudara laki-laki dan perempuan dari klan Hi. Keluarga Long ini sedang mencari kematian. Mata Jun Yanxiong memerah. MUC berkata dengan dingin, energi langit dan bumi berfluktuasi kali ini, jadi kami pergi menyelidiki dan menemukan urat Yuanxi yang sangat besar di wilayah keluarga Long. Urat itu mengandung Yuanxi kelas atas dalam jumlah besar. Seluruh urat itu memiliki radius lebih dari 4.000 mil dan kedalaman lebih dari 300 mil. Apa? Jun Yanxiong dan kedua tetua keluarga Dong sama-sama terkejut. Keluarga Long tidak mau menyerahkannya. Jadi terjadilah pembantaian, kata Dong Ziki dengan suara rendah. Tetua bungkuk dari 2 tetua Dong berteriak cemas, sekte ini pasti sangat membutuhkan biji Yuanxi sebesar itu. Menyerahkannya kepada sekte juga merupakan pencapaian yang luar biasa. Klan Long berani melawan Gunung Suelong kita. Lalu kita akan menghancurkan klan Long dan memusnahkan klan kita. Tentu saja kita harus memusnahkan klan ini. Mata Dong Ziki berkilat dingin. Tapi sekarang aku paling khawatir keluarga Long akan menandatangani kontrak transfer dengan dinasti Xia Agung. Dinasti Daxia? Kedua tetua keluarga Dong dan Jun Yanxiong terkejut. Jika kontrak itu benar-benar ditandatangani, Gunung Suelong tidak akan berani ikut campur. Untuk memprovokasi dinasti Xia Agung? Apakah mereka mencari kematian? Tapi keluarga Long harus melapor kepada kaisar terlebih dahulu dan menunggu kedatangan para malaikat dinasti Xia Agung. Prosesnya akan memakan waktu setidaknya 3 hari. Kalau kita menunda sebisa mungkin, kita bisa menundanya lebih lama lagi. Dong Zikilian berkata, jadi kita sedang terburu-buru dan harus segera mengundang murid-murid lainnya untuk datang ke Yanshan dan menghancurkan keluarga Long bersama-sama. Ya, semua orang mengangguk. Ji telah membunuh 3 biksu rumah ungu, dan mereka hanya memiliki 5 orang tersisa. Jika mereka pergi berperang, bahkan jika mereka menang, kebanyakan dari mereka mungkin akan mati. Sekalipun pahalanya besar, mereka harus hidup untuk menikmatinya. Kalian berempat pergi dan undang rekan-rekan murid dari berbagai cabang gunung naga salju, kata Dong Ziki. Aku akan pergi ke kota Yanshan untuk menemui jenderal yang bertugas di sana dan mencoba mengulur waktu. Baiklah. Keempatnya mengangguk. Silakan undang puluhan rekan murid untuk datang. Ketika saatnya tiba, puluhan rekan murid akan bergabung, itu akan menjadi bencana besar dan mereka dapat dengan mudah menghabisi keluarga Long. Dong Ziki berkata, jika semua orang bergabung, hampir tidak akan ada bahaya, dan mereka dapat berbagi pujian. Rekan-rekan murid itu pasti akan datang. Bagus. Kalau begitu, ayo kita pergi sekarang. Tak lama kemudian mereka mengatur rute, dan keempat biksu Purple Mansion lainnya terbang ke 4 arah untuk mengundang rekan-rekan murid mereka. Sementara Dong Ziki menuju kota Yanshan. Danau ular bersayap luas dan tak berbatas. Sebuah perahu dengan cepat turun dari langit dan mendarat tepat di ujung lain Pulau Mingxin, tempat ayahku juga tinggal. Rumah itu sangat terpencil, bahkan tanpa seorang pelayan pun, hanya seekor anjing besar seputih salju yang terbaring di sana. Bai Shuize tiba-tiba mendongak dan melihat perahu itu jatuh dengan cepat dari langit. Paman Bai. Long Wei menatap Bai Shuize dengan penuh kasih sayang. Pertama, ia tahu bahwa Paman Bai dan ayahnya telah hidup dan mati bersama, dan ia telah menyelamatkan nyawanya dan ibunya. Kedua, ketika ia berlatih memanah di luar kota Sifu setiap hari, Paman Bai selalu mengikutinya untuk melindunginya. Menyaksikan ayah dan Paman Bai bersatu kembali, meskipun Paman Bai belum dapat berbicara, tuan dan pelayan dapat berkomunikasi satu sama lain secara spiritual, asalkan mereka dekat satu sama lain. Long Wei pergi dengan tenang.
Segera, Long Wei kembali ke kediamannya dan pergi ke ruang tenang untuk berkultivasi. Ia langsung menutup ruang tenang itu. Long Wei sudah merasakan istana air ketika ia terbang ke area danau ular bersayap sebelumnya. Seperti yang dikatakan sapi tua hitam itu, setelah jimat huruf disempurnakan, ia dapat merasakannya ketika tiba di area ini. Dan ia dapat langsung memasuki istana air kapan saja. Meskipun kekuatanku telah meningkat pesat dalam pertempuran ini, itu masih jauh dari cukup. Kuharap ada sesuatu di istana air kuno ini yang dapat meningkatkan kekuatanku secara signifikan. Long Wei sangat menantikannya. Masuk. Pikiran Long Wei bergerak, dan tiba-tiba sesosok hantu berkepala beruang muncul di ruangan yang sunyi itu. Hantu berkepala beruang raksasa itu membuka mulutnya dan menelan Long Wei dalam sekali teguk. Long Wei menghilang di ruangan yang sunyi. Aula kuno yang tinggi dan luas itu tetap sama seperti miliaran tahun yang lalu, dengan bantal-bantal besar masih diletakkan di sana. Seekor sapi hitam tua telah muncul, menatap Long Wei yang tiba-tiba muncul dengan senyum di matanya. Aula utama. Long Wei melihat ke arah aula. Selamat. Banteng tua hitam itu menghampiri dengan wajah gembira. Baru beberapa tahun berlalu, dan kau sudah memasuki istana ungu. Jauh lebih cepat dari yang kukira. Long Wei masih khawatir tentang sekelompok besar orang kuat yang datang ke Gunung Naga Salju, dan dia tidak merasakan banyak kegembiraan itu hanya keberuntungan. Bukan keberuntungan yang membawamu melewati 3 tingkat koridor sebelumnya. Banteng tua hitam itu mendesah, kau telah menyempurnakan jimat itu. Sekarang kau bisa pergi ke tempat-tempat terpenting di istana air ini. Dengan tempat-tempat ini, kau punya modal untuk benar-benar bangkit. Long Wei, aku bisa melihat hari di mana kau akan menjadi tokoh teratas di dinasti Xia Agung di masa depan. Long Wei tercengang. Ia tak menyangka banteng tua hitam ini, roh senjata ajaib, begitu pandai menipu orang. Aku tidak berbohong padamu. Kata banteng tua hitam itu, ketika Zhu Hua yang abadi menerima seorang murid, banyak orang di dinasti Xia Agung menjadi gila. Jika mereka tahu bahwa Zhu Hua yang abadi hanyalah penguasa generasi ketiga dari istana air ini, aku khawatir itu akan menimbulkan badai besar. Apa istimewanya istana air ini? Tanya Long Wei. Yang paling dikhawatirkannya sekarang adalah apakah istana air ini dapat meningkatkan kekuatannya dan membuatnya lebih percaya diri dalam pertempuran mendatang. Istana air ini sangat misterius. Kata banteng tua hitam itu, aku dan Zhu Hua sang abadi sudah lama tinggal di sini. Jika tebakanku benar, istana air ini seharusnya digunakan untuk membudidayakan keturunan dewa dan iblis. Membina keturunan dewa dan iblis? Long Wei tercengang. Banteng tua hitam itu menganggukkan kepalanya yang besar. Pemilik generasi pertama istana air ini pastilah dewa atau iblis yang sangat kuat. Kau bisa menebaknya dari bantal-bantal di aula utama. Seharusnya ada banyak dewa dan iblis yang duduk di sini, mendengarkan perintahnya dan mendengarkan ajarannya tentang kultivasi. Long Wei melihat bantal besar di sampingnya dan satu-satunya bantal di aula utama, lalu mengangguk sedikit. Guru generasi pertama menetapkan metode penerimaan murid, yang terbagi menjadi 2 koridor. 1 koridor untuk makhluk bawaan pemurnian tubuh dewa dan iblis, dan koridor lainnya untuk para kultivator rumah ungu pemurnian tubuh dewa dan iblis. Banteng tua hitam itu berkata, pemurnian tubuh dewa dan iblis biasa tidak akan berhasil. Itu pasti kelahiran kembali alami yang mengandung tubuh dewa dan iblis. Bukankah ini sama dengan dewa dan iblis yang sebenarnya? Long Wei mengangguk. Tubuhnya dikandung dari air dan api dari surga, dan memang merupakan tubuh bawaan dewa atau setan. Dan aula-aula cabang di istana air ini jelas untuk membina keturunan dewa dan iblis. Banteng tua hitam itu berkata, sayangnya, jalan para dewa dan iblis terlalu sulit. Meskipun Zhu Hua yang abadi juga berlatih dewa dan iblis pada awalnya. Namun, lambat laun, jalan para dewa dan iblis menjadi semakin sulit. Ia maju lebih cepat dalam pemurnian Qi, dan akhirnya gagal melewati kesengsaraan dan menjadi seorang abadi pengembara. Long Wei mengerti bahwa, misalnya, meskipun dia telah mengerahkan hampir seluruh energinya untuk memurnikan tubuh dewa dan iblis, dia sekarang sedang membuka istana ungu dalam hal pelatihan Qi. Menyempurnakan Qi itu mudah, menyempurnakan tubuh itu yang sulit. Mungkin di masa depan, aku akan menjadi makhluk abadi duniawi dalam pemurnian Qi, atau roh primordial Tao dalam pemurnian tubuh dewa dan iblis, atau bahkan seorang Tao yang maha melihat. Mungkin aku akan terlebih dahulu mengatasi malapetaka dalam pemurnian Qi, dan tanpa sengaja menjadi makhluk abadi yang tercerai-berai. Sangat mungkin aku akan mengikuti jalan lama Zhu Hua yang abadi. Biarkan aku mengingatkanmu. Banteng tua hitam itu menatap Long Wei, ini juga yang dikatakan Zhu Hua yang abadi kepada muridnya Lei Shan. Silakan bicara, kata Long Wei. Istana air ini seharusnya digunakan untuk membina keturunan dewa dan iblis. Jadi kau harus berusaha sebaik mungkin mengikuti jalan dewa dan iblis. Banteng tua hitam itu berkata, bahkan jika kau melangkah ke alam kembali ke kehampaan dan menjadi makhluk abadi di bumi nanti, lebih baik berhenti berlatih pemurnian Qi dan jangan pernah mengalami kesengsaraan. Sebaliknya, berusahalah keras untuk berlatih pemurnian tubuh dewa dan iblis,
dan biarkan pemurnian tubuh dewa dan iblis melewati kesengsaraan terlebih dahulu. Long Wei mengerutkan kening. Menurut tebakan Juhua abadi, semakin jauh kau menyusuri jalan para dewa dan iblis, istana air ini akan semakin membantumu. Juhua abadi merasa istana air ini masih menyimpan beberapa rahasia. Seharusnya rahasia itu disembunyikan oleh pemilik generasi pertama. Sayang sekali Juhua abadi tidak bisa mengetahuinya, kata sapi tua hitam itu. Terima kasih atas saranmu, senior. Aku akan mengingatnya, kata Long Wei. Guru generasi pertama memiliki kekuatan magis yang luar biasa, dan kekuatannya jauh melampaui Juhua abadi. Kata banteng tua hitam itu, kau akan tahu saat kau pergi ke Istana Bintang. Aula Bintang? Long Wei bingung. Tiba-tiba, sesosok hantu mulai mengembun dari udara tipis, dan tak lama kemudian hantu itu memadat menjadi seekor beruang tinggi tegak dengan bulu kuning di sekujur tubuhnya. Matanya menatap Long Wei. Bahkan Long Wei merasa seperti memiliki perasaan abadi dan kuno. Sama seperti ketika ia menatap lukisan Nua, perasaan yang diberikan Nua kepadanya tetap sama. Tak peduli berapa lama waktu berlalu, ia akan tetap ada. Beruang besar ini juga memberi Long Wei perasaan yang sama, tetapi perasaannya lebih samar dan tidak sekuat lukisan Nua. Kakak, teriak banteng tua hitam itu tanpa malu. Long Wei bisa merasakan sanjungan banteng tua itu. Banteng tua hitam itu berkata kepada Long Wei, inilah roh gua di istana air ini. Roh gua? Long Wei juga merasa bahwa kepala beruang raksasa di depannya, yang tingginya sekitar 10 kaki, sangat mirip dengan bayangan kepala beruang yang menggerakkannya. Long Wei memberi salam kepada senior, kata Long Wei dengan hormat. Beruang kuning besar itu melihatnya dan berkata, kau harus berlatih dulu sebelum memasuki istana ungu. Kau sedang berlatih diagram 9 langit merah terang, yang merupakan metode pertama pemurnian tubuh dewa dan iblis. Garis keturunan dewa dan iblis begitu kuat, kau harus lebih fokus pada pemurnian tubuh dewa dan iblis dan jangan sia-siakan bakat dan kesempatanmu. Ya. Long Wei merasakan aura tak terlihat dari beruang kuning besar itu. Hanya makna kuno dan abadi. Long Wei merasa itu bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh praktisi biasa. Roh gua ini dapat secara langsung menggerakkan orang melalui ruang, dan metode ini sama misteriusnya. Juhua yang abadi merupakan tokoh kuat di akhir era dewa dan setan. Roh gua ini, ia mengikuti pemilik generasi pertama. Berapa umurnya? Seberapa kuatkah ia? Tentu saja, ia harus rendah hati. Ikuti aku. Beruang kuning besar berjalan di depan. Cepat dan ikuti, desak sapi hitam tua dari samping dan mengikuti. Long Wei mengikuti di belakang, dan di bawah bimbingan beruang kuning besar, ia memasuki pintu masuk koridor setinggi 1000 kaki di sisi kanan aula. Beruang kuning besar itu berjalan dan berkata, karena kau telah menyempurnakan jimat huruf, kau juga seorang guru cadangan. Selain aula utama, kau juga bisa memasuki koridor ini. Koridor ini memiliki 4 aula cabang. Kau bisa memasuki ke 4 aula cabang ini. Tentu saja, kau hanya bisa memasuki ke 4 aula cabang ini sekarang. Jika kau ingin memasuki lebih banyak aula cabang, kau harus menunggu sampai kau menjadi seorang Taoisi Wanshen. Long Wei mengerti. Menjadi seorang kultivator Purple Menshan dan memurnikan jimat hanyalah langkah pertama. Menjadi pendeta Tao adalah langkah kedua untuk menyempurnakan rumah gua. Saya khawatir langkah kedua ini hanyalah penyempurnaan sederhana yang bisa dibawa-bawa. Saya khawatir rumah air ini tidak dapat sepenuhnya dikendalikan. Jika tidak, Juhua yang abadi tidak akan mengatakan bahwa ia juga curiga bahwa ada banyak misteri. Lihat. Beruang kuning besar itu menunjuk ke suatu tempat tak jauh dari sana, di mana terdapat gerbang perunggu kuno yang terbuka. Long Wei Lian berjalan mendekat dan melihat ke dalam melalui pintu perunggu. Wow! Long Wei membuka matanya lebar-lebar, dan melihat aula besar di balik pintu. Ada harta karun langka yang melayang di langit, senjata sihir kuno yang memancarkan aura kuat. Long Wei melihat sebuah palu godam yang dikelilingi cahaya 3 warna. Hanya dengan melihatnya, jantung Long Wei berdebar kencang seolah akan meledak. Ada juga 4 bendera dengan warna berbeda. Sekilas, Anda seolah-olah telah jatuh ke dunia tanpa akhir. Ini adalah aula harta karun, salah satu dari 4 aula utama yang bisa kau masuki. Beruang kuning besar itu berkata, aula harta karun berisi harta karun yang tak terhitung jumlahnya yang dikumpulkan oleh sang guru, mulai dari benda-benda langka dan biasa hingga benda-benda dari masa kekacauan ketika Pangu menciptakan dunia. Semua pemilik harta karun ini memiliki aturan yang ditetapkan, dan selama kau memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh sang guru, kau bisa mendapatkan harta karun itu. Long Wei menahan napas. Kekacauan yang diciptakan Pangu? Apa itu? Namun, Long Wei juga tahu bahwa dewa dan iblis lahir dari langit dan bumi, dan ada banyak dewa dan iblis setelah Pangu menciptakan dunia. Sekarang tampaknya istana air ini mungkin benar-benar ditinggalkan oleh dewa atau iblis kuno yang sangat kuat. Bagaimana cara mendapatkan harta karun ini? Apa saja syaratnya? Tanya Long Wei. Nanti kalian akan masuk ke aula harta karun dan melihat-lihat. Di sana ada peraturan yang ditinggalkan pemiliknya, kata beruang kuning besar itu.
Long Wei mengangguk sedikit. Dua koridor penerimaan murid ditetapkan oleh generasi pertama sang guru. Dan aturan aula harta karun juga ditetapkan oleh generasi pertama sang guru. Generasi pertama sang guru adalah orang yang memiliki pengaruh terbesar di istana air ini. Juhua yang abadi hanyalah seorang pejalan kaki. Teruslah berjalan, kata beruang kuning besar itu sambil berjalan. Aula cabang berikutnya adalah aula kekuatan ilahi di antara 4 aula cabang yang bisa kau masuki. Aula kekuatan ilahi? Long Wei tercengang. Kekuatan supranatural? Saat ini ia hanya menguasai satu kekuatan magis, yaitu teknik melarikan diri dari sayap angin. Long Wei sangat menyadari betapa berharganya kekuatan magis, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa diperoleh dengan mudah. Kita sampai. Setelah berjalan beberapa saat, beruang kuning besar itu menunjuk ke gerbang perunggu di sebelahnya. Ada sebuah tangan di gerbang perunggu kuno itu. Tangan itu seakan menutupi langit dan matahari, dan memiliki kekuatan yang tak terbatas. Ini aula kekuatan ilahi. Beruang kuning besar itu berkata, hanya keturunan dewa dan iblis yang memenuhi 2 syarat yang bisa masuk. Pertama, para dewa dan iblis telah mencapai tingkat kelahiran kembali darah melalui pemurnian tubuh. Kedua, mereka berusia di bawah 10 tahun. Paling lama 10 tahun. Long Wei tertegun. Kelahiran kembali melalui tetesan darah? Itu adalah level istana ungu dari pemurnian tubuh dewa dan iblis, yang belum kucapai. 10 tahun? Saya sudah berusia lebih dari 10 tahun. Saat itu, Juhua berusia lebih dari 10 tahun. Jadi dia tidak bisa memasuki aula kekuatan ilahi. Beruang kuning besar itu berkata, jika dia bisa memasuki aula kekuatan ilahi, Juhua mungkin sudah melangkah jauh dan kekuatannya akan lebih kuat. Mungkin dia tidak akan menjadi abadi. Beruang kuning besar itu jelas memiliki perasaan terhadap Juhua. Lagi pula, Juhua yang abadi telah mengendalikan istana abadi ini selama jutaan tahun. Banteng tua hitam itu juga mendesah di sampingnya. Tuanku selalu menyesal tidak bisa memasuki aula kekuatan ilahi. Keempat aula cabang ini sangatlah penting. Tuanku telah memasuki 3 aula cabang lainnya, tetapi belum memasuki aula kekuatan ilahi ini. Usianya sudah lebih dari 10 tahun ketika ia menerobos koridor. Long Wei merasa getir dalam hatinya. Bahkan jika aku menghitung usiaku, aku sudah lebih dari 10 tahun. Mungkinkah aku tidak punya kesempatan untuk memasuki aula kekuatan ilahi? Kamu baik-baik saja, kamu baru berusia 5 tahun sekarang. Beruang kuning besar itu melirik Long Wei. 5 tahun? Long Wei menatap. Banteng tua hitam itu memahami pikiran Long Wei dan berkata, dewa dan iblis terlahir sebagai makhluk bawaan. Kau memang baru berusia 5 tahun. Zaman ini adalah zaman para dewa dan iblis. Dewa dan iblis sejati lahir dari langit dan bumi, dan terlahir sebagai makhluk bawaan. Ketika Long Wei berusia 11 tahun, air dan api jatuh dari langit dan melahirkan tubuh seorang dewa dan iblis, yang setara dengan dewa dan iblis normal yang baru saja lahir. Dan sekarang ia berusia 16 tahun. Jika Long Wei dianggap sebagai dewa dan iblis, ia memang baru berusia 5 tahun. Hanya jika kau bisa berkultivasi hingga istana ungu dalam 10 tahun, kau bisa membuktikan potensimu. Beruang kuning besar itu menatap gerbang perunggu yang menjulang tinggi dengan tatapan yang rumit, baru setelah itu kau bisa memasuki aula kekuatan ilahi. Ada ujian yang ditinggalkan oleh guru di aula kekuatan ilahi. Hanya jika kau lulus, kau bisa mendapatkan metode kekuatan ilahi yang kuat yang ditinggalkan oleh guru. Ingat, kau hanya punya satu kesempatan untuk memasuki aula kekuatan ilahi. Beruang kuning besar itu menatap Long Wei. Jadi, semakin kuat dirimu, semakin besar peluangmu untuk masuk. Sebaiknya kau memasuki aula kekuatan ilahi saat kau berusia 10 tahun. Kalau tidak, jika kau gagal, kau tidak akan mendapatkan kekuatan ilahi apapun. Lagi pula, ini ujian, dan masih sedikit berbahaya. Kalau kau ceroboh, kau bisa kehilangan nyawamu. Long Wei bertanya dengan rasa ingin tahu, kekuatan sihir apa yang tersisa di aula kekuatan sihir? Beruang kuning besar itu melirik Long Wei dan berkata dengan acuh tak acuh, kau akan tahu setelah lulus ujian. Lalu, apakah kau bisa lulus? Kau tidak punya kualifikasi untuk tahu. Ayo kita lihat kuil cabang berikutnya. Beruang kuning besar itu terus bergerak maju. Long Wei melirik tangan di gerbang perunggu yang memancarkan tekanan tak berujung. Istana kekuatan ilahi? Aku belum mencapai tingkat Purple Mansion dalam penyempurnaan tubuh dewa dan iblisku, jadi tak ada gunanya berpikir terlalu banyak. Di koridor kuno ini, beruang kuning besar berada di depan, sapi tua hitam mengikutinya dari samping, dan Long Wei berjalan di ujung aula cabang ini. Beruang kuning itu menatap gerbang perunggu menjulang tinggi yang tertutup di sebelahnya. Sebuah kapak dan tombak terukir di gerbang perunggu itu, dan aura membunuh begitu kuat. Bahkan ada sedikit cahaya merah darah di permukaan gerbang perunggu itu, yang membuat Long Wei merasa ngeri. Namanya kuil Dewa Perang, kata beruang kuning besar itu tempat paling berbahaya di seluruh istana air, tapi juga penuh dengan peluang. Paling berbahaya? Penuh peluang? Long Wei penasaran. Lanjutkan ke yang berikutnya.
Beruang kuning besar itu tidak berkata apa-apa lagi dan hanya berjalan maju. Terdengar samar-samar suara air mengalir di kejauhan, dan Long Wei menatap pintu kayu terbuka di depannya dengan rasa ingin tahu. Pintu itu terbuka, dan dari dalam, ia samar-samar bisa melihat air mengalir, bebatuan, dan sebuah rumah beratap jerami yang sepi. Inilah Istana Bintang. Beruang kuning besar itu berdiri di depan pintu istana dan melihat ruang luas tak berujung di dalamnya. Segala sesuatu di Istana Bintang diatur oleh pemiliknya sendiri. Tinggal di Istana Bintang, kau bahkan bisa merasakan misteri Tao. Sapi tua hitam di sebelahnya bahkan lebih bersemangat dan berkata, Long Wei, alasan mengapa Juhua yang abadi dapat hidup selama jutaan tahun adalah karena Istana Bintang ini. Istana Bintang ini menyimpan misteri Taoisme di mana-mana, dan bahkan ada Taoisme yang lengkap. Karena Istana Bintang inilah alam Juhua begitu tinggi, dan ia dapat bertahan dari bencana berulang kali dan hidup selama jutaan tahun. Jalan lengkap? Long Wei sedikit bingung. Aku sudah menceritakan semuanya padamu. Beruang kuning besar itu menatap Long Wei. Satu-satunya tempat yang bisa kau masuki sekarang adalah aula utama, koridor ini, dan 4 aula cabang. Kau tidak bisa memasuki tempat lain meskipun kau tidak mau. Jaga dirimu baik-baik. Kuharap kau bisa hidup sampai kau menjadi pendeta Tao. Wow! Beruang kuning besar itu langsung menghilang menjadi titik-titik cahaya dan berubah menjadi ketiadaan. Long Wei akhirnya menghela napas lega. Ia selalu merasa sangat tertekan menghadapi beruang kuning besar itu, seolah-olah sedang menghadapi dewa atau iblis kuno yang kuat. Roh gua memang seperti ini. Banteng tua hitam itu tertawa. Belum lagi kau, bahkan terhadap Juhua yang abadi, roh gua itu tidak terlalu peduli. Ia sangat arogan. Bahkan, aku merasa wajar jika roh gua bersikap arogan selama bertahun-tahun yang tak berujung ini. Lagi pula, Juhua yang abadi tidak benar-benar mengendalikan istana air ini saat itu. Long Wei mengangguk sedikit, memikirkannya. Lalu dia bertanya, Senior, apa yang harus saya lakukan dengan 4 aula cabang utama sekarang? Mohon beri saya saran. Ayo kita ke Balai Harta Karun dulu, kata banteng tua hitam itu, ikuti aku sudah sangat mengenalnya. Baiklah. Long Wei merasa sapi tua hitam itu jauh lebih mudah diajak bicara daripada beruang kuning, roh gua itu. Balai Harta Karun. Long Wei dan banteng tua hitam itu berjalan bersama, dan tiba-tiba merasa seperti memasuki dunia lain. Ada harta karun langka yang melayang di langit, dan fluktuasi yang dipancarkan oleh beberapa senjata sihir yang kuat membuat Long Wei gemetar. Ia takut fluktuasi sekecil apapun dapat menghancurkannya menjadi bubuk. Kekuatannya jauh di luar imajinasinya. Harta karun. Sapi tua hitam itu mendesah, matanya berbinar-binar. Semuanya harta karun. Awalnya, Juhua abadi tergiur dengan harta karun ini, tetapi ia tak bisa berbuat apa-apa. Ia tak bisa mendapatkannya. Jika ia diizinkan mengambil harta karun ini, Juhua abadi pasti sudah melewati masa kesengsaraan surgawi dan menjadi makhluk surgawi sejak lama. Long Wei juga tersentuh saat melihatnya. Melihat tombak merah darah di atas, tampak sangat polos, tetapi hanya melayang di sana. Tombak itu menyebabkan kekosongan di sekitarnya sedikit hancur, lalu kekosongan itu pulih. Hancur, pulih, hancur, dan terus seperti ini. Semua ini peninggalan dari pemilik generasi pertama. Banteng tua hitam itu berkata, ini semua peninggalan untuk generasi pemilik selanjutnya. Dia juga ingin melatih generasi pemilik selanjutnya. Jadi, jika kalian ingin mendapatkan harta karun ini, kalian harus mengikuti aturannya. Kalau tidak, bahkan jika Juhua yang abadi mati karena 3 bencana dan 9 malapetaka, dia tidak akan bisa mendapatkan satupun harta karun. Long Wei penasaran apa aturannya? Bagaimana cara mendapatkan harta karun ini? Lihat ke sana. Sapi tua hitam itu mengarahkan kepalanya ke samping. Long Wei mengikuti arah pandang sapi tua hitam itu dan melihat tulisan-tulisan kecil yang berdempetan di dinding di kejauhan, yang samar-samar merupakan kata-kata dewa dan iblis. Long Wei Lian melangkah maju dan membaca semuanya dalam satu tarikan napas. Jadi begitulah, Long Wei mengerutkan kening. Harta karun di Treasure Hall, sepenuhnya mungkin untuk diperoleh. Ada 2 cara. Yang pertama adalah peningkatan alam pemurnian tubuh para dewa dan setan. Ketika tubuh dewa atau iblis mencapai level Purple Mansion, mereka dapat memilih senjata sihir level manusia atau item lain yang bernilai sama di Treasure Hall. Ketika tubuh dewa atau iblis mencapai tingkat segala sesuatu, mereka dapat memilih senjata sihir tingkat bumi atau benda langka. Ketika dewa dan iblis mencapai tingkat roh primordial, mereka dapat memilih senjata ajaib surgawi atau benda langka. Pada level Return to Void, Anda dapat memilih senjata sihir tingkat abadi. Berhasil mengatasi kesengsaraan dan menjadi dewa. Kamu bisa memilih senjata ajaib yang murni atau barang langka. Senjata sihir sebenarnya terbagi menjadi 5 tingkatan. Gumam Long Wei dalam hati. Hanya Purple Mansion yang bisa mengaktifkan senjata sihir tingkat manusia. Myriad Things yang bisa mengaktifkan senjata sihir tingkat bumi. Dan Yuan Shen yang bisa mengaktifkan senjata sihir tingkat surga.
Di atas itu ada tingkat abadi dan yang murni. Long Wei Qi belum pernah mendengar tentang hal-hal ini sebelumnya. Ia hanya tahu tentang senjata sihir tingkat pemula. Senjata sihir umumnya dibagi menjadi 5 tingkatan. Sapi tua hitam di sebelahnya berkata, dan senjata sihir tingkat manusia juga dibagi menjadi tingkat atas, tingkat menengah, dan tingkat bawah. Para kultivator Purple Mansion di tempat-tempat seperti Yanshan Mu menggunakan senjata sihir tingkat manusia, tetapi kebanyakan hanya tingkat bawah dan tingkat menengah. Tetapi jika kalian diizinkan memilih di Aula Harta Karun, aku yakin kalian tentu akan memilih yang terbaik. Long Wei mendengarkan dengan saksama, dia tidak tahu apa-apa tentang ini. Semakin lanjut tahapannya, semakin sulit menemukan senjata ajaib. Banteng tua hitam itu berkata, Dewa Bumi yang kembali dapat mengaktifkan senjata ajaib kelas abadi. Tetapi senjata ajaib kelas abadi ini, sudah dianggap sebagai harta karun keluarga abadi. Berapa banyak Dewa Bumi yang kembali yang bisa mendapatkan harta karun seperti itu? Sangat sedikit. Dewa Bumi dan Dewa Sanxian itu biasanya menggunakan senjata ajaib kelas surga. Saat itu, Juhua yang abadi terjebak di tingkat Yuanshen, dan tidak bisa menembus ke tingkat kembali ke kehampaan. Menerobos ke tingkat kembali ke kehampaan dalam pemurnian Qi tidak ada gunanya. Sapi tua hitam itu menggelengkan kepalanya, jadi dia tidak pernah mendapatkan senjata ajaib tingkat peri. Long Wei tertegun. Kanan. Kamu bisa mendapatkan harta karun saat meningkatkan ranahmu, tapi itu untuk latihan tubuh para dewa dan iblis. Bagaimana dengan latihan Qi? Setinggi apapun latihanmu, kamu tidak bisa mendapatkan harta karun. Ini menunjukkan bahwa para master generasi pertama jelas berharap para master generasi berikutnya akan lebih memperhatikan latihan tubuh para dewa dan iblis. Kemudian, Juhua Immortal gagal melewati malapetaka dan menjadi seorang pengembara abadi. Setelah bertahun-tahun berlatih, kekuatannya semakin kuat. Setelah itu, ia melewati lantai 7 kuil Dewa Perang dan dianugerahi senjata ajaib tingkat abadi. Banteng tua hitam itu berkata, kemudian, Juhua Immortal mengumpulkan sejumlah besar material, termasuk mengalahkan 1000 dewa dan menukar ratusan pedang terbang dengan material, dan akhirnya menciptakanku. Long Wei penasaran senior, senjata sihir tingkat apa yang Anda miliki? Tentu saja itu senjata ajaib tingkat abadi. Banteng tua hitam itu berkata dengan bangga, senjata ajaib tingkat abadi milikku telah melampaui 3 tingkatan langit, bumi, dan manusia, dan baru setelah itu mereka dapat dilahirkan dengan kecerdasan spiritual. Berkat akulah Juhua telah menciptakan reputasi yang begitu hebat. Kau sekarang adalah tubuh dewa dan iblis, tapi kau hanyalah makhluk bawaan. Jika kau ingin mendapatkan senjata ajaib itu, kau harus masuk ke kuil perang, kata banteng tua hitam itu. Long Wei mengangguk. Ada 2 cara untuk mendapatkan harta karun di Aula Harta Karun. Pertama, dengan meningkatkan ranah pemurnian tubuh dewa dan iblis. Kedua, dengan menantang kuil dewa perang yang memiliki 10 lantai. Setelah melewati lantai pertama atau kedua kuil perang, Anda dapat memilih senjata sihir tingkat manusia atau benda langka dengan nilai yang sama. Setelah melewati lantai ketiga atau keempat kuil dewa perang, Anda dapat memilih senjata sihir tingkat bumi. Setelah melewati lantai kelima atau keenam kuil dewa perang, Anda dapat memilih senjata sihir tingkat surgawi. Setelah melewati lantai 7 atau 8 kuil dewa perang, Anda dapat memilih senjata sihir tingkat peri. Setelah melewati lantai 9 atau 10 kuil dewa perang, Anda dapat memilih senjata ajaib yang murni. Para penguasa istana air memiliki 2 kesempatan untuk memasuki kuil pertempuran di setiap tingkat pemurnian tubuh dewa dan iblis. Misalnya, Long Wei sekarang adalah makhluk bawaan pemurnian tubuh dewa dan iblis, jadi ia memiliki 2 kesempatan untuk memasuki kuil pertempuran. Ketika pemurnian tubuh dewa dan iblis mencapai istana ungu, ia akan memiliki 2 kesempatan lagi. Makhluk bawaan, istana ungu, semua hal, roh primordial, kembali ke kehampaan. Hanya ada 10 kesempatan sebelum menjadi makhluk surgawi. Setiap kesempatan sangat berharga. Terlalu sulit untuk masuk ke kuil dewa perang. Banteng tua hitam itu menggelengkan kepala dan mendesah, tapi ini cara kedua untuk mendapatkan senjata ajaib dari Balai Harta Karun. Sulit, tapi kita harus mencobanya. Sulit. Long Wei mengangguk. Bahkan Juhua yang abadi pun harus bertahan bertahun-tahun setelah menjadi pengembara abadi sebelum ia bisa melewati lantai 7 kuil dewa perang. Banteng tua hitam di sebelahnya berkata, aku juga melihatmu berlatih pedang di Pulau Danau Ular Bersayap. Aku tidak bermaksud mengecilkan hatimu, tetapi dengan kekuatanmu saat ini, peluang untuk mencapai level pertama kurang dari 10%. Kurang dari 10%? Long Wei tak percaya. Kuil dewa perang memiliki total 10 lantai. 2 lantai pertama hanya memilih senjata sihir tingkat manusia. Aku berlatih pedang di Pulau Mingxin, semuanya berada dalam jangkauan dan deteksi istana air ini. Banteng tua hitam itu juga tahu kekuatanku sendiri, dan dia bahkan mengatakan bahwa aku hanya punya 1 kesempatan untuk melewati lantai pertama kuil dewa perang. Aula Harta Karun, Aula Kekuatan Ilahi, Aula Dewa Perang, Aula Bintang. Banteng tua hitam itu berkata,
Kalian tidak bisa mendapatkan harta karun dari aula harta karun sekarang. Kalian juga tidak bisa memasuki aula kekuatan ilahi. Kalian hanya bisa pergi ke 2 aula cabang lainnya. Kuil Dewa Perang, mungkin kau bisa mencobanya. Jika berhasil, kau bisa memilih senjata ajaib. Senjata itu jelas jauh lebih baik daripada senjata ajaib tingkat menengah dan rendah yang kau miliki sekarang. Tentu saja, jika kau kalah, kau akan kehilangan kesempatan untuk memasuki kuil Dewa Perang. Aula bintang berisi banyak jalan, dan merupakan tempat yang baik untuk memperoleh pencerahan. Mau kemana kau? Sapi tua hitam itu menatap Long Wei. Para senior semua bilang kalau aku tidak akan punya peluang sukses 10% kalau pergi ke kuil Dewa Perang, jadi buat apa aku repot-repot pergi? Kata Long Wei. Lagi pula, Istana Bintang adalah tempat di mana Dewa Juhua mendapatkan manfaat terbesar, jadi aku juga sangat penasaran. Setelah mengatakan itu, Long Wei keluar. Bagaimana dengan harta karun langka di aula harta karun? Apa gunanya kalau tidak bisa mendapatkannya? Zhu Huaxian baru mendapatkan senjata sihir tingkat peri di sini saat ia menjadi makhluk abadi pengembara. Lebih baik tetap membumi. Long Wei sangat sadar diri. Setelah keluar dari Treasure Hall, berjalanlah sepanjang koridor. Aula harta karun berada di bagian depan koridor, sedangkan aula bintang berada di bagian paling dalam. Banteng tua hitam itu mengikutinya, dan terus berkata, aula bintang penuh dengan misteri Tao. Cara termudah untuk mencapai pencerahan adalah dengan berlatih dan bermeditasi di sana. Jika kau tidak hati-hati, kau akan tenggelam di dalamnya. Aku melihatmu sedang terburu-buru di luar, aku khawatir kau ada urusan penting, tapi jangan buang waktu mencoba mencapai pencerahan di aula bintang. Ah! Long Wei terkejut dan berkata dengan penuh rasa terima kasih sudah diingatkan, senior. Saya hampir melewatkan sesuatu yang penting. Meskipun pencerahan itu penting, jika seseorang menunda 1 atau 2 hari dalam pencerahan, maka ketika ia bangun dan keluar maka semuanya akan terlambat. Apapun yang terjadi, kata Long Wei kepada sapi tua hitam itu, jika aku mendapatkan pencerahan di aula bintang, begitu tengah malam tiba, tolong hentikan pencerahanku dan bangunkan aku segera. Tengah malam, tapi tinggal sekitar 6 jam lagi, kata sapi tua hitam itu. Ya, 6 jam. Jika aku ingin mencapai pencerahan, kau boleh mengizinkanku mencapai pencerahan maksimal 6 jam. Long Wei berkata, hentikan aku segera setelah 6 jam. Berdasarkan perhitungan waktu, rata-rata kultivator Purple Mansion yang menerbangkan senjata ajaib hanya bisa terbang sejauh 100.000 mil per hari. Tentu saja, ini penerbangan normal. Jika terbang tanpa tidur atau bahkan mengabaikan konsumsi energi yang besar, Anda bisa terbang hampir 200.000 mil per hari. Dan Yanshan sendiri lebarnya puluhan ribu mil. Pergi ke tempat lain untuk mengundang murid dari Gunung Suelong, perjalanan pulang pergi. Seperti yang dikatakan Long Jiuhuo, mungkin akan memakan waktu 1 atau 2 hari. Hanya butuh waktu 6 jam bagi saya untuk menyadari kebenarannya, jadi ini pasti sukses. Jangan khawatir. Banteng tua hitam itu mengangkat kepalanya dan berjanji, aku akan mengingatkanmu setelah 6 jam berlalu. Roh-roh senjata ajaib kita tidak akan pernah melupakan apa yang telah mereka lakukan. Terima kasih, senior. Long Wei tersenyum dan berjalan menuju pintu masuk utama aula bintang. Berbeda dengan 3 aula cabang lainnya yang semuanya berpintu perunggu, pintu aula bintang tampak seperti terbuat dari kayu, memancarkan suasana kuno dan alami. Ketika banteng tua hitam itu melihat Long Wei menatap pintu kayu yang menjulang tinggi itu, ia bergumam, ini adalah kayu api hijau abadi yang hanya dapat ditemukan di 9 Netherworld. Kayu ini merupakan material spiritual berharga yang sangat berguna untuk menyempurnakan senjata sihir tingkat abadi, tetapi dulunya digunakan untuk membangun gerbang. Bisakah gerbangnya diturunkan? Tanya Long Wei penasaran. Jika bisa dihancurkan, Juhua abadi pasti sudah melakukannya sejak lama. Banteng tua hitam itu berkata tanpa daya. Gerbang ini menyatu dengan seluruh istana air dan merupakan bagian dari senjata ajaib. Gerbang ini sama sekali tidak bisa dipindahkan. Long Wei menyentuh pintu kayu itu. Kayunya bersinar hijau dingin, tetapi terasa hangat saat disentuh, membuat orang merasa sangat nyaman. Long Wei menghela napas penuh emosi. Kayu api hijau abadi yang hanya ada di 9 Netherworld? Ya, aku belum pernah mendengarnya sebelum sapi tua hitam ini memperkenalkannya. Pengalamanku terlalu sedikit. Sungguh, berjalan di sepanjang gerbang kayu, Long Wei menahan napas dan benar-benar terkejut dengan pemandangan di depannya. Luar biasa, tipuan dewa, tipuan dewa. Di kejauhan tampak sebuah gunung. Di atas gunung itu, banyak pohon dan rumput liar tumbuh subur. Namun di bawah gunung, tak ada rumput sama sekali. Sesekali, terlihat segerombolan rumput liar tumbuh di antara bebatuan. Di kaki gunung tandus ini, berdiri sebuah rumah beratap jerami. Ada sungai kecil di depan rumah beratap jerami itu. Sungai itu berasal dari gunung dan mengalir berkelok-kelok di antara bebatuan. Hanya sesekali terlihat rumput liar di mana sungai itu lewat, dan hampir seluruh tempat itu berupa bebatuan tandus. Di langit, terdapat bintang-bintang besar dan terang,
dan cahaya bintang-bintang menyelimuti bumi, membuat mana-mana tampak sedikit seperti mimpi. Apakah ini dunia? Long Wei tak dapat menahan diri untuk bertanya. Sebuah ruang. Banteng tua hitam yang mengikutinya berseru, ini adalah ruang yang dibuka oleh pemilik generasi pertama di Istana Bintang. Ruang ini terhubung dengan gerbang Istana Bintang, jadi begitu kita melangkah masuk, kita langsung memasuki ruang ini. Konon, beberapa kekuatan kuno dapat membuka dunia dalam sebutir pasir. Dan pemilik generasi pertama ini mungkin punya cara serupa. Long Wei mengangguk. Luar biasa. Meskipun saya pernah mendengar beberapa legenda ketika saya masih kecil, seperti kisah keturunan yang menembak matahari, siapa yang pernah melihatnya? Lagi pula, keberadaan seperti itu terlalu jauh dari saya. Bagaimana dengan pembukaan ruang? Umumnya, sebuah ruang dibuka, lalu sebuah rumah besar dibangun di dalamnya. Namun istana air ini sendiri berada di ruang lain, dan aula cabang di istana air tersebut sebenarnya dapat menyatu ke ruang lain. Meskipun Long Wei tidak begitu memahaminya, dia tahu bahwa metode ini luar biasa. Aku benar-benar tidak tahu siapa pemilik generasi pertama istana air ini, pikir Long Wei dalam hati. Ayo, bayinya ada di gubuk, desak sapi hitam tua itu. Gubuk jerami? Long Wei melangkah dan bergegas keluar puluhan kaki, berjalan cepat menuju gubuk jerami itu. Gubuk jerami itu berada di kaki gunung. Gubuk itu tampak biasa saja, dengan meja batu dan bangku batu di depannya. Masuklah ke dalam rumah beratap jerami. Long Wei melirik dan melihat ada buku-buku di atas meja di samping rumah beratap jerami. Buku-buku ini semuanya berwarna hitam dan Long Wei tidak bisa mengenali isinya. Buku-buku itu berjajar dengan karakter-karakter dewa dan iblis yang indah di sampulnya bintang jilid 1, bintang jilid 2, bintang jilid 3. Totalnya ada 43 buku. Apa ini? Long Wei melihat buku-buku itu. Banteng tua hitam itu memperkenalkan ini adalah buku yang ditulis oleh pemilik istana air generasi pertama. Judulnya Bintang dan totalnya 43 jilid. Long Wei mengambil Star volume 1 dan membukanya. Halamannya hitam legam dan terdapat karakter-karakter dewa dan iblis berwarna emas. Isinya agak membingungkan. Seperti catatan acak. Isinya mengungkapkan beberapa perasaan. Long Wei, yang awalnya mengira buku itu sangat mendalam, merasa sedikit kecewa. Kamu harus membacanya, kata sapi tua hitam. Sekilas, ini tampak seperti catatan acak di benakku, tanpa misteri apapun. Tapi jika kamu mulai membacanya, kamu akan merasa ini luar biasa. Oh, Long Wei terkejut dan langsung mengambil Star volume 1. Bacalah di luar, duduklah di bangku batu dan bacalah. Sapi tua berkulit hitam itu berkata, kamu harus berbicara dengan suara keras. Tapi aku tidak bisa membaca huruf dewa dan iblis, tanya Long Wei. Meskipun ia bisa memahami huruf dewa dan iblis sekilas dan tahu huruf manusia mana yang sesuai. Bagaimanapun juga, mereka adalah huruf yang berbeda. Baca saja dalam bahasa manusiamu. Itulah yang dilakukan Zhu Hua yang abadi di masa lalu, kata banteng tua hitam itu. Ya. Long Wei berjalan keluar dari gubuk beratap jerami sambil memegang buku dan duduk di depan meja batu. Mungkin bertahun-tahun yang lalu, pemilik generasi pertama juga pernah duduk di sini, dan Zhu Hua yang abadi juga pernah duduk di sini. Long Wei membuka buku dan mulai membaca. Hari ini, Chang datang menemuiku. Long Wei mulai membaca esai kehidupan ini dengan suasana hati yang bingung. Suaranya jelas dan keras. Setiap bunyi terdengar sangat biasa, tetapi ketika kata-kata dibacakan satu persatu, dan pengucapan sejumlah besar kata dihubungkan seolah-olah nyanyian itu dapat membuat orang bersemangat, sedih, terkejut, menangis, DLL. Bunyi kata-kata itu bahkan lebih cerdik. Hanya dengan membaca keras, bunyi sejumlah besar kata itu seperti suara nyanyian, tetapi lebih misterius. Secara bertahap, hal itu membawa Long Wei ke alam yang aneh. Saat tenggelam dalam kondisi ini, Long Wei melupakan bintang jilid 1 di tangannya. Ia memandangi bebatuan tandus yang tak terhitung jumlahnya di kejauhan dan sungai yang penuh vitalitas. Seolah-olah ia melihat dua tau, sebuah tau dengan misteri yang tak berujung. Bahkan segenggam rumput yang tumbuh pun mengandung tau yang lain. Long Wei mendongak. Bintang-bintang bersinar terang di langit, dan setiap bintang tampak menyilaukan. Setiap bintang memberi Long Wei perasaan yang berbeda. Tiba-tiba, Long Wei melihat sebuah bintang, yang membuatnya paling akrab dan terpesona. Hilang, kehangatan. Long Wei tampak berbaring di atas perahu kecil lagi, hanyut di danau ular bersayap. Rasanya seperti berbaring di pelukan ibuku. Kerinduan itu menghangatkan seluruh hatiku. Si banteng tua hitam yang menyaksikan itu membelalakan matanya. Luar biasa. Ini. Dia hampir selesai membaca jilid pertama sebelum berhenti. Alam Long Wei memang sangat tinggi. Setelah membaca begitu banyak kata, aku khawatir dia telah jatuh ke dalam kondisi yang sangat dalam. Sapi tua hitam itu mengetahui hal itu dengan sangat baik. Buku ini sebenarnya hanyalah sebuah panduan, yang membimbing praktisi untuk menyelami kondisi pemahaman yang sangat mendalam.
Semakin banyak kata yang Anda baca, semakin dalam pemahaman yang bisa Anda selami. Tentu saja, apa yang bisa Anda pahami bergantung pada akumulasi harian Anda. Apa yang disebut akumulasi mengarah pada pencerahan mendadak. Hanya dengan akumulasi harian Anda dapat mencapai momen pemahaman. Bintang mana yang sedang dia lihat? Banteng tua hitam itu melihat Long Wei menatap langit dan tak kuasa menahan rasa penasarannya. Kudengar dari Juhua bahwa setiap bintang mengandung tahu yang berbeda. Long Wei terlihat dengan senyum damai di wajahnya, seolah-olah dia berada di samping ibunya. Senyum mengandung keajaiban tak berujung. Saat sapi tua hitam melihat senyum Long Wei, ia pun merasakan kehangatan di dalam hatinya. Itu adalah sejenis kerinduan. Menghangatkan hati. Pedang. Banteng tua berwarna hitam itu membelalakan matanya. Long Wei berdiri dan meninggalkan meja batu. Ia menyatukan jari telunjuk dan jari tengahnya membentuk jari pedang. Lalu mulai menampilkan teknik pedang di bawah bintang-bintang yang terang benderang. Teknik pedang ini penuh dengan pikiran yang tak berujung dan kaya. Long Wei tidak menggunakan cahaya pedang atau energi apapun. Ia menampilkan teknik pedangnya dengan cara yang tampak biasa saja. Tetapi sapi tua berwarna hitam itu dapat merasakan kerinduan yang tak berujung yang terkandung di dalamnya. Banteng tua hitam itu dapat menyelidiki jangkauan danau ular bersayap dan mengetahui bahwa dalam beberapa tahun terakhir, Long Wei telah menyadari banyak makna sejati tahu dalam ilmu pedang, yang sebagian besarnya merupakan niat pedang kerinduan. Sudah berubah. Banteng tua hitam itu segera menyadari bahwa ilmu pedang Long Wei lebih murni. Hua. Tetesan air hujan tiba-tiba muncul dari udara tipis di sekitar Long Wei, yang sedang berlatih pedang dengan jari-jari pedangnya tanpa menggunakan Yuan Li. Tetesan air hujan tersebut mengembun dan terus jatuh. Hujan terus jatuh, menetes ke bebatuan di tanah. Long Wei di tengah tetesan air hujan bagaikan kesayangan hujan. Tetesan air hujan ini mengelilinginya dan melindunginya. Ini sapi tua hitam itu membelalakan matanya. Akumulasi seperti itu mengarah pada kesuksesan besar. Akumulasi seperti itu mengarah pada kesuksesan besar. Akumulasi makna sejati tahu selama 5 tahun terakhir akhirnya menghasilkan terobosan kualitatif. Tetesan hujan jatuh, dan Long Wei benar-benar tenggelam dalam ilmu pedang di tengah hujan. Ia mengaktifkan tahu hanya dengan mengarahkan pedangnya. Begitu nyaman. Long Wei merasa seolah-olah telah berubah menjadi setetes hujan saat ini. Mengejar dan bermain dengan tetesan hujan lainnya, saling mengejar dan menjadi seutas benang. Keterikatan satu sama lain seperti itu, menghubungkan tetesan hujan yang tak terhitung jumlahnya. Swiss tetesan hujan di sekitar Long Wei berubah menjadi gerimis yang tak terhitung jumlahnya. Gerimis itu seperti benang, dan gerimis kristal yang tak terhitung jumlahnya membuatnya semakin megah. Wah! Setiap tetes hujan terasa setajam pisau. Boom hujan semakin deras, bahkan berubah menjadi hujan badai. Hujan badai itu bergejolak seperti tirai, dan ilmu pedang Long Wei juga membawa kekuatan yang melonjak dan tak tertahankan. Sapi hitam tua itu tertegun oleh tetesan air hujan, gerimis, hujan lebat. Pada akhirnya, hujan di sekitarnya berubah kembali menjadi gerimis berkabut. Hujan sutra, bagaikan benang yang diukir dari batu giok yang paling berharga dan bening, atau bagaikan sentuhan lembut tangan seorang ibu. Akhirnya, Long Wei berhenti. Apakah ini tahu? Gumam Long Wei dalam hati. Selamat, Long Wei. Banteng tua hitam itu membuka mulutnya lebar-lebar. Sangat gembira, kau benar-benar telah menyatu dengan tahu, menyatu sepenuhnya dengan tahu. Sungguh perasaan yang luar biasa bisa menyatu dengan tahu. Long Wei mengangguk sedikit. Rasanya sungguh luar biasa sekarang. Seolah-olah aku telah berubah menjadi tetesan air, seolah-olah aku adalah hujan. Saat ini, aku sangat akrab dengan hujan, dan Long Wei pun mengerti, jalan yang kusadari adalah jalan hujan. Besarnya kebenaran tahu yang telah kau pahami selama 5 tahun terakhir telah memungkinkanmu menembus ambang batas itu hari ini dan akhirnya mencapai alam tahu. Puji banteng tua hitam itu. Alam Dao? Long Wei tampak bingung. Apa maksudnya? Sapi tua berwarna hitam itu terkejut dan bertanya, kamu bahkan tidak tahu ini? Aku tidak tahu, kata Long Wei jujur. Banteng tua hitam itu menggelengkan kepala dan mendesah, fondasi sukumu benar-benar rata-rata, bahkan pemahamanmu tentang tahu pun tidak ada. Biar ku beritahu, peningkatan keterampilan seorang kultivator, entah itu ilmu pedang, ilmu tombak, atau bahkan melukis atau bermain piano, tingkat pertama adalah fondasinya, yaitu keakraban dengan suatu keterampilan. Tingkat kedua adalah ranah kehalusan, yang berarti kendalimu atas keterampilan tersebut telah mendekati kesempurnaan. Tingkat ketiga adalah kesatuan surga dan manusia, yang berarti keterampilanmu dekat dengan tahu dan tubuh bagian atasmu berada di jantung surga. Long Wei mendengarkan, tentu saja dia tahu 3 level pertama. Setelah mencapai kesatuan antara surga dan manusia, kau akan memahami misteri surga dan bumi, dan secara bertahap menemukan tahu di dalamnya. Ketika kau mendapatkan sesuatu,
kau akan dianggap telah menyadari secercah makna sejati Tao. Inilah tingkat keempat dari makna sejati Tao. Banteng tua hitam itu menggelengkan kepalanya, sangat sulit untuk memahami makna sejati Tao. Bahkan beberapa kultivator Purple Mansion mungkin tidak dapat memahaminya. Saat Long Wei mencapai pencerahan di kolam, dia telah menyadari makna Tao yang sebenarnya. Lalu, teruslah memahami, dan teruslah memahami, makna sejati Tao. Sejumlah besar makna sejati Tao akan terus terkumpul, membuat persepsimu tentang Tao semakin tinggi. Suatu hari nanti, sejumlah besar makna sejati Tao akan terkumpul hingga ekstrim dan menyebabkan perubahan kualitatif. Hanya dengan begitulah kau dapat benar-benar menyatu dengan Tao. Bahkan sebuah pikiran dalam benakmu dapat menarik kekuatan Tao di sekitarmu dan membentuk wilayahmu sendiri. Inilah tingkat kelima, wilayah Tao, yang merupakan wilayahmu saat ini. Sungguh menakjubkan. Banteng tua hitam itu mendesah, hanya segelintir Wanxiang Zhenren yang dapat melakukan ini. Pemahaman Tao rata-rata Taoisi Wanshen hanya pada tingkat ini. Oh, apa aku sehebat itu? Long Wei tersenyum. Kau sangat berbakat, terutama dalam ilmu pedang, kau sungguh jenius. Dan berkat bantuan Istana Bintang, kau telah mencapai level ini di usia 16 tahun. Kata banteng tua hitam itu. Long Wei juga mengetahuinya. Saya memiliki petanua, saya sangat pekerja keras, saya memiliki tingkat pemahaman yang tinggi, dan saya juga memiliki istana air. Banyak faktor yang menyebabkan langkah ini. Bagaimana dengan alam di atas alam Dao? Tanya Long Wei. Naiklah lebih tinggi lagi. Banteng tua hitam itu menatap Long Wei. Lagi pula, mencapai alam domain Dao, hanyalah menyatu sepenuhnya dengan Dao. Kau perlu memahami lebih dalam tentang Dao ini, sampai suatu hari nanti kau benar-benar memahami Dao ini. Kuasai Dao ini sepenuhnya. Ini adalah tingkat ke-6, untuk benar-benar memahami Dao. Long Wei tampak sedang memikirkan sesuatu. Memang benar aku baru saja menyatu sepenuhnya dengan hujan, tapi itu hanya fusi. Aku masih jauh dari menguasai jalan hujan sepenuhnya. Tingkat pertama adalah fondasi, tingkat kedua adalah kehalusan, tingkat ketiga adalah kesatuan manusia dan alam, tingkat keempat adalah makna sejati Tao, tingkat kelima adalah ranah Tao, dan tingkat keenam adalah Tao yang utuh. Banteng tua hitam itu berkata dengan sungguh-sungguh, sangat penting untuk meningkatkan ranahmu. Kau harus memiliki ranah yang cukup tinggi sebelum kau dapat meningkatkan kekuatanmu sendiri. Jika tidak, kau tidak akan mampu mengendalikan kekuatan dahsyat itu sama sekali. Untuk menjadi makhluk surgawi, kau harus menguasai sebuah jalan. Banteng tua hitam itu menatap Long Wei. Seperti Juhua yang abadi, yang menjadi makhluk abadi yang terpencar selama jutaan tahun dan memahami 9 jalan yang lengkap. Tapi apa yang bisa ia lakukan? 3 bencana dan 9 malapetaka yang semakin kuat masih membuatnya jatuh. Begitu kau menjadi makhluk abadi yang terpencar, kau pasti akan jatuh. Long Wei juga mendesah. Kau berlatih ilmu pedang dan telah mencapai ranah Dao. Ranahmu umumnya disebut ranah pedang. Banteng tua hitam itu mengingatkan, hanya dengan mengandalkan ranah pedang ini, kau sudah cukup untuk membuat banyak sekte besar bersedia membuka pintu mereka untukmu. Wilayah pedang? Long Wei berkata lembut, jalan ini adalah jalan air hujan. Wilayah pedangku akan disebut, wilayah pedang air hujan. Long Wei melihat sekeliling. Wah, hujan sutra muncul entah dari mana, gerimis di mana-mana. Setiap helai hujan tampak seperti benang yang sangat tajam, cukup untuk menembus batu dan baja tajam. Biarkan aku mengingatkanmu, kau baru saja tenggelam dalam dunia pedang, dan 4 jam telah berlalu di dunia luar, kata banteng tua hitam itu. 4 jam? Long Wei terkejut. Aku begitu tenggelam dalam Tao sehingga aku tidak benar-benar merasakan waktu berlalu. Ngomong-ngomong, senior, aku sudah mencapai alam pedang air hujan. Kalau aku pergi ke lantai pertama kuil Dewa Perang sekarang, apa aku bisa melakukannya? Banteng tua hitam itu terkejut lantai pertama kuil Dewa Perang? Baiklah, kau bisa mencobanya. Long Wei tersenyum. Sekalipun banteng tua hitam itu tidak mengatakannya, ia harus mencobanya, karena setiap ranah pemurnian tubuh dewa dan iblis hanya memiliki 2 kesempatan untuk memasuki kuil perang. Karena pemurnian tubuh dewa dan iblisnya telah sempurna, ia khawatir tak akan lama lagi mencapai level Istana Ungu. Jika ia tidak memanfaatkan 2 kesempatan di alam bawaan, ia akan sia-sia saat mencapai level Istana Ungu. Ayo kita pergi dan lihat seberapa kuat kuil Dewa Perang ini. Long Wei sangat menantikannya. Dan di saat yang sama, ia ingin sekali berhasil melewatinya agar bisa pergi ke Aula Harta Karun untuk memilih harta karun. Harta karun di Treasure Hall semuanya ditinggalkan oleh pemilik generasi pertama. Bahkan senjata sihir tingkat manusia mungkin memiliki beberapa yang istimewa, yang mungkin sangat bermanfaat bagi keluarga Long dalam berhadapan dengan Gunung Naga Salju kali ini. Gunung Naga Salju, gumam Long Wei dalam hati. Saat itu hari sudah gelap, dan kultivator Purple Mansion, MUC, dari cabang Yanshan, Gunung Naga Salju,
telah terbang puluhan ribu mil tanpa henti untuk sampai di sini. Ia terlihat menukik turun dalam aliran cahaya. Di bawahnya ada gunung menjulang tinggi yang disebut Gunung Dilong. Para biksu manusia, cepatlah mundur. Beraninya seorang kultivator manusia menyerang Gunung Dilong kita? Apa kau mencari kematian? Ketika MUC mengarahkan senjata ajaibnya dan menukik ke arah Gunung Dilong, beberapa monster besar di Gunung Dilong langsung mengumpat dengan marah. Gunung Dilong adalah kekuatan yang besar. Ada monster tua dari rumah ungu bernama Dilong yang telah berlatih selama ribuan tahun di gunung tersebut. Terlebih lagi, Dilong adalah binatang suci. Sebagai binatang suci dari rumah ungu, kekuatan pencegah monster tua itu bisa dibayangkan. Tentu saja, ada sekelompok besar monster kuat yang berkumpul di bawah komandonya, menjadikannya area terlarang bagi umat manusia di sekitarnya. Garis keturunan binatang dewa dan iblis tua dari Purple Mansion, dua hal ini cukup membuat beberapa kultivator Purple Mansion takut. Kakak senior Tong Yu, adik kelasmu, MUC, ingin bertemu denganmu. MUC mengabaikan monster-monster besar itu dan langsung terbang ke puncak Gunung Dilong, lalu mendarat di sana. Mengaum, sebuah kepala naga raksasa tiba-tiba muncul dari sebuah gua di gunung. Kepala naga hijau itu bertanduk tunggal, dan matanya yang sebesar roda menatap MUC. Aura tak berujung yang dipancarkan oleh kepala naga itu sendiri, membuat MUC berdebar-debar. Ia tahu betul bahwa ia bukanlah tandingan naga bumi di depannya. Naga bumi di depannya adalah iblis tua yang telah mencapai kesempurnaan Purple Mansion dan memiliki darah dewa dan iblis. Salam, saudara Dilong. MUC membungkuk. Tidakkah kau tahu bahwa Tuan tidak suka diganggu? Geram naga bumi. Ini masalah penting, kata MUC Lian. Aku punya sesuatu yang penting untuk dilaporkan kepada kakak senior Tong Yu, yang juga akan sangat bermanfaat bagi kakak senior Tong Yu. Tong Yu, dialah orang terpenting di antara sesama murid Gunung Suelong yang ingin diundang oleh cabang Yanshan dari Gunung Suelong kali ini. Di mata Dong Ziki, MUC, dan yang lainnya, selama kakak senior Tong Yu diundang, kakak senior Tong Yu sendiri dapat dengan mudah menghancurkan keluarga Long. Bahkan, naga bumi binatang spiritual yang ditunggangi kakak senior Tong Yu saja sudah bisa memberi kita gambaran sekilas betapa dahsyatnya kekuatan Tong Yu. Perlu diketahui bahwa binatang spiritual setingkat Purple Mansion sangatlah langka. Meskipun banyak manusia kuat bawaan memiliki beberapa monster besar sebagai makhluk roh, ada lebih banyak manusia dengan pemahaman tinggi yang berhasil menembus menjadi Purple Mansion. Namun, jumlah makhluk roh yang menembus menjadi Purple Mansion lebih sedikit. Monster Purple Mansion tua umumnya tidak mau menyerah, dan jika mereka bisa menyerah, mereka akan menyerah kepada yang kuat. Bahkan jika mereka menyerah kepada yang lemah, makhluk roh Purple Mansion akan segera direnggut. Dong Ziki, MUC, Long Jiuhuo dan yang lainnya tidak memiliki binatang roh rumah ungu. Kau ingin bertemu denganku? Sebuah suara berat terdengar, dan seorang pria kekar berpakaian hitam, berambut hijau panjang, dan bermata harimau melintas dari samping. Halo, kakak senior. MUC Lian membungkuk hormat. Aku pernah melihatmu sebelumnya. Namamu MUC. Tong Yu menatapnya. Tidakkah kau tahu bahwa aku sedang menyendiri untuk mencari terobosan? Jantung MUC bergetar. Dia tahu betul betapa mengerikannya kakak senior Tong Yu. Kakak senior Tong Yu adalah seorang ahli dari Sekolah Pemurnian Tubuh Dewa dan Iblis, dan Sekolah Pemurnian Tubuh Dewa dan Iblisnya bahkan telah mencapai kesempurnaan rumah ungu. Selain itu, kakak senior Tong Yu juga telah mempelajari kekuatan magis hukum langit dan bumi. Seorang ahli dari Sekolah Dewa dan Iblis yang telah mencapai kesempurnaan rumah ungu sudah sangat mengerikan, dan dengan kekuatan magisnya, ia dapat bertarung di berbagai level. Dong Ziki pun gemetar ketakutan di hadapan kakak senior Tong Yu ini. Yang terpenting dari undangan ini adalah mengundang kakak senior Tong Yu ini. Saudara Tong Yu, kata MUC Lian, saya tahu saudara Tong Yu sedang menyendiri dan tidak suka diganggu. Tapi tak jauh dari sini, di Gunung Yanshan di dekat sini, ditemukan urat Yuanshi yang sangat besar, dengan banyak Yuanshi berkualitas tinggi. Jari-jari uratnya lebih dari 4.000 mil dan kedalamannya lebih dari 300 mil. Apa? Kakak senior Tong Yu, yang tadinya sangat tenang, tiba-tiba memancarkan dua cahaya keemasan di matanya. Benarkah yang kau katakan? Kalau aku bohong, tampar saja aku sampai mati, kata MUC Lian. Kurasa kau tak akan berani berbohong padaku. Tong Yu mengangguk pelan. MUC Lian berkata meskipun kita telah menemukan tambang Yuanshi raksasa ini, tambang Yuanshi raksasa ini berada di wilayah keluarga Long. Keluarga Long yang kecil tidak perlu ditakutkan. Cabang Yanshanku dapat dengan mudah menghancurkannya. Tapi, MUC menceritakan keseluruhan sebab dan akibatnya. Tong Yu mengerutkan kening saat mendengar ini sebuah labirin. Yah, Long Jiuhuo, kepala klan Long, sangat ahli dalam formasi dan racun. MUC Lian berkata, kali ini kami telah mengundang banyak rekan murid untuk menghadapi klan Long. Klan Long sendiri tidak cukup kuat untuk ditakuti. Hanya formasi ini, siapkan formasi besar. Tong Yu mengerutkan kening dan berkata, kita tidak pandai dalam formasi dan mudah tertunda.
Jika tertunda terlalu lama, para malaikat dinasti Xia Agung kemungkinan besar akan tiba. Ada banyak tempat di sekitar Yanshan, dan ada seorang ahli formasi di dekat sini, dan itu adalah adik muda Nong Zidao. Selama adik muda Zidao datang, formasi yang bisa dibentuk oleh suku kecil seperti ini tentu akan mudah ditaklukkan. MUC mengangguk dan berkata, kakak senior Nong Zidao juga termasuk dalam undangan kami. Karena kakak senior Tong Yu sudah meminta, saya yakin kakak senior Nong Zidao juga akan pergi. Pergi dan undang saudara muda Zidao sekarang juga. Perintah Tong Yu, aku akan pergi ke Yanshan MU sekarang juga. Terima kasih, kakak senior. MUC sangat gembira. Baiklah, silakan, perintah Tong Yu. Sehelai daun hijau ajaib segera muncul di bawah kaki MUC. Kemudian seberkas cahaya menyambar dan dengan cepat menghilang di angkasa yang jauh. Tong Yu melihatnya dari jauh dan merenung sejenak. Naga bumi, Tong Yu berbalik dan berteriak. Tuan. Seekor naga tanah bersisik hijau bertanduk satu merangkak keluar. Naga tanah ini memiliki 4 cakar dan tampak agung serta kuat. Saat ini, tubuhnya menyusut dengan cepat, menjadi lebih dari 3 meter panjangnya. Ayo, ikut aku ke Yanshan, kata Tong Yu lembut. Jika aku bisa mencapai hal-hal hebat kali ini, aku mungkin bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk meminta bantuan sekte untuk menerobos. Tong Yu awalnya adalah seorang kultivator biasa, dan ia telah mencapai alam istana ungu dalam pemurnian Qi di usia muda. Namun, pemurnian Qi yang ia latih adalah teknik sederhana, yang membuatnya hampir mustahil untuk menembus alam Wan Xiang Zhenren dalam pemurnian Qi. Kemudian, ia berlatih pemurnian tubuh dewa dan iblis yang lambat dan menembus ke tingkat istana ungu. Pemurnian tubuh dewa dan iblis mencapai istana ungu. Ia dianggap berbakat, sehingga ia mampu menjadi murid Gunung Suelong. Namun, ia telah mencapai tahap akhir istana ungu dalam pemurnian Qi dan tidak dapat kembali. Sudah terlambat untuk mengubah metode kultivasinya. Untungnya, ia telah mengembangkan karakter yang kuat dan tegas melalui kultivasi independen jangka panjang, dan memberikan kontribusi besar. Ia dikultivasikan oleh sekte tersebut dan diajari kekuatan magis hukum langit dan bumi, dan statusnya pun meroket. Sekarang, dia sudah lama mengasingkan diri di sini, hanya untuk menembus level tubuh pemurnian dewa dan iblis. Tapi setiap lompatan ke ranah agung terlalu sulit. Sekte itu memang punya cara untuk meningkatkan kemungkinan terobosan, tapi biayanya terlalu tinggi. Jadi bagaimana mungkin mereka mau membantunya? Tuan pasti berhasil. Naga bumi merangkak mendekat. Tong Yu duduk tepat di punggung naga bumi. Wow! Awan muncul di bawah kaki naga bumi, dan ia terbang langsung ke cakrawala yang jauh, lalu menghilang di langit malam. Garis keturunan naga ini secara alami mampu mengendalikan air. Meskipun hanya setingkat Purple Mansion, ia juga mampu terbang di atas awan. Di istana air kuno, Long Wei dan Banteng Tua Hitam berjalan keluar dari aula bintang berdampingan. Di aula bintang ini, pencerahan memang jauh lebih cepat, puji Long Wei. Aula bintang punya efek penguat. Kata Banteng Tua Hitam itu, tapi itu tetap akumulasimu yang biasa. Semakin banyak pengalamanmu dan semakin banyak pemahamanmu, semakin banyak pula pemahamanmu yang akan kau pahami sedikit demi sedikit. Kau mungkin tidak menyadarinya sendiri, tapi ketika kau memahami di aula bintang, kau akan membuat kemajuan pesat. Tapi kalau kau tidak punya akumulasi seperti biasanya, percuma saja berada di aula bintang setiap hari. Long Wei mengangguk. Membaca ribuan buku dan bepergian ribuan mil, pengalaman dan pemahaman adalah fondasinya. Kita telah tiba di kuil perang. Banteng Tua Hitam itu berdiri di depan kuil perang. Gerbang perunggu kuil perang diukir dengan kapak perang dan tombak, dan aura pembunuhan begitu kuat. Seluruh gerbang perunggu itu diselimuti lapisan cahaya merah yang samar, dengan aura berdarah dan mematikan. Long Wei menahan napas. Senior. Long Wei Lian bertanya, apa yang dialami Juhua yang abadi ketika dia pergi ke lantai pertama kuil Dewa Perang? Percuma bertanya. Banteng Tua Hitam itu menggelengkan kepalanya. Bahaya di setiap lantai kuil Dewa Perang bersifat sementara dan dapat berubah sewaktu-waktu. Aku sudah tahu ini ketika aku berbicara dengan roh gua. Oh, Long Wei tidak berdaya. Banteng Tua Hitam itu berkata, hati-hati. Meskipun ujian di kuil Dewa Perang pada dasarnya untuk mengasahmu dan kami tidak ingin membunuhmu, kau memiliki tubuh dewa dan kemungkinan mati di kuil Dewa Perang sangat rendah. Tapi karena ini ujian, selalu ada bahaya. Jangan sampai kau kehilangan nyawamu. Jangan khawatir. Long Wei segera mengulurkan tangannya dan melangkah maju untuk mendorong pintu perunggu itu. Begitu tangannya menyentuh pintu perunggu. Wow! Cahaya merah redup di permukaan pintu perunggu langsung menelan Long Wei, dan Long Wei menghilang di depan pintu. Saat ia tertelan, mata Long Wei terbelalak kaget. Oh, aku lupa memberitahunya bahwa seseorang dipindahkan langsung ke kuil Dewa Perang. Melihat Long Wei melotot, sapi tua hitam itu juga melotot, lalu tertawa. Dalam sekejap mata. Kemudian mereka tiba di daratan yang luas dan tak berujung. Tanah di tanah tampak berlumuran darah. Ada sebuah menara yang menjulang tinggi di depan,
dan gerbang menara itu memancarkan cahaya putih redup. Hah! Long Wei melihat beruang kuning besar berdiri tidak jauh darinya. Senior. Long Wei Lian membungkuk hormat. Beruang kuning itu mengangguk pelan, dan ekspresi dinginnya yang semula tampak jauh berkurang, dan sikapnya menjadi lebih ramah. Jarang sekali di antara para dewa dan iblis, seseorang mencapai alam tahu pada usia 5 tahun. Katakan padaku, tingkat kuil perang yang mana yang ingin kau masuki? Apakah ada pilihan lain? Long Wei terkejut. Tentu saja kau boleh memilih. Misalnya, pemilik istana air pergi menjelajah, dan ketika kembali, ia sudah berada di tahap Taois Yuan Shen. Dan ia hanya punya 2 kesempatan menjelajah, jadi wajar saja ia tidak akan memilih lantai pertama. Beruang kuning besar itu berkata, kau bisa langsung memilih lantai tertinggi, lantai 10 kuil Dewa Perang. Tentu saja, meskipun ujian kuil Dewa Perang tidak ingin membunuh orang, fluktuasi kecil yang tersisa akan langsung mengubahmu menjadi bubuk, tanpa meninggalkan jiwa. Long Wei berkedip. Baiklah. Lantai 10? Bahkan Zhu Huaxian baru melewati tingkat ke-7 setelah menjadi Sanxian. Kekuatan tingkat ke-10 sungguh tak terbayangkan. Long Wei hanya bisa mendesah. Para dewa dan iblis kuno yang menciptakan istana air ini terlalu kuat. Aku memilih level pertama, kata Long Wei jujur. Menurut banteng tua hitam itu, sebelum ia memahami domain pedang hujan, peluangnya untuk melewati level pertama mungkin kurang dari 10%. Ini menunjukkan betapa sulitnya level pertama. Ya, beruang kuning besar itu mengangguk, cukup solid. Ini pertama kalinya kamu, jadi tes ini akan jadi yang termudah. Yang termudah? Long Wei tertegun. Cakar berbulu beruang kuning itu langsung mencengkeram lengan Long Wei. Wow! Dalam sekejap, Long Wei dan beruang kuning itu tiba di gerbang menara yang menjulang tinggi. Gerbang itu redup dengan cahaya putih, dan Long Wei serta beruang kuning itu melangkah masuk. Ini adalah ruang putih kabur yang tingginya 1000 kaki dan radius beberapa ribu kaki, dengan hanya sebuah pintu mengambang di belakangnya. Ini lantai pertama kuil Dewa Perang, kata beruang kuning besar itu. Long Wei segera melihat sekeliling dengan saksama. Lantai pertama kuil Dewa Perang? Di mana ujian berbahayanya? Lihat. Beruang kuning besar itu berdiri di samping dan menunjuk ke depan. Long Wei melihat ke arah yang ditunjuk beruang kuning itu, dan melihat sebuah pasak kayu hitam muncul entah dari mana di kejauhan. Pasak itu setebal paha Long Wei dan tingginya sekitar 3 meter. Pasak itu hanya berdiri di sana. Pasak kayu? Long Wei tertegun. Ujian yang kuberikan padamu jauh lebih mudah daripada yang kuberikan pada Zhu Hua dan Lei Shan. Beruang kuning besar itu berkata, ujian tingkat pertama kuil Dewa Perang ini adalah menebang kayu pancang ini sebelum dupa ini terbakar habis. Sebatang dupa juga muncul di telapak tangan beruang kuning besar itu, dan tingginya hanya sekitar 30 cm. Tebang kayu ini sebelum dupanya habis? Long Wei menatap kayu itu. Pantas saja roh gua bilang itu ujian termudah, lebih mudah daripada ujian Zhu Hua dan Lei Shan. Memang, menebang kayu pancang itu sama sekali tidak berbahaya. Dan kayu pancang itu hanya berdiri di sana dengan bodohnya dan tidak melawan sama sekali. Ayo kita mulai, kata beruang kuning besar itu, dan sebatang dupa muncul di tanah tak jauh dari sana, sudah menyala. 1 batang dupa. Long Wei tidak berani membuang waktu. Long Wei bergegas menuju tiang kayu itu dengan suara mendesing. Meskipun itu hanya tiang kayu, akan bodoh jika menyerangnya secara membabi buta. Ia lebih suka meluangkan waktu sejenak untuk menjelajahinya terlebih dahulu, untuk melihat bagian mana yang lebih mudah dipatahkan. Mengenal diri sendiri dan musuh akan memberi peluang kemenangan yang lebih besar. Tiang kayu itu seluruhnya berwarna hitam dengan lingkaran-lingkaran garis di atasnya. Akan lebih mudah jika dibagi berdasarkan garis? Pikir Long Wei dalam hati. Minum. Pedang Beiming muncul di tangan Long Wei, dan kekuatan suci serta energi istana ungu di tubuhnya meledak sepenuhnya. Gerimis muncul di sekelilingnya, yang bagaikan sutra, menyejukkan dan menyegarkan. Namun, itu juga membuat jejak tahu di sekitar Long Wei jauh lebih kuat. Hujan sutra bagai benang. Long Wei menggunakan jurus terkuatnya begitu dia tiba. Wow! Pedang Long Wei melesat dan lenyap begitu saja, menyatu sepenuhnya dengan gerimis yang melayang. Cahaya pedang Long Wei pun berubah menjadi gumpalan gerimis, setajam benang, dan langsung menembus tiang kayu itu. Dor! Hanya sedikit noda putih yang muncul di tiang kayu itu, dan ketika hujan membasahinya, noda putih itu pun lenyap, seolah-olah tidak ada apa-apa. Namun, telapak tangan Long Wei langsung retak karena kekuatan hentakan yang kuat, dan dia mundur 3 langkah, tetapi telapak tangannya sembuh total dalam sekejap. Hanya bekas putih. Pasak kayu ini memang sangat kuat. Sulit untuk mematahkannya dalam sekejap. Long Wei langsung melangkah maju dan mengayunkan pedangnya lagi. Pedang yang halus seperti benang. Pedang itu meleleh dalam gerimis. Bang! Terdengar suara benturan keras lagi ketika benda itu menyentuh tiang kayu. Tetapi kali ini Long Wei menebasnya tepat searah serat kayu. Meskipun masih terdorong ke belakang, Long Wei terkejut menemukan ada luka kecil di tiang kayu itu.
Lukanya begitu kecil sehingga hampir tidak terlihat, tetapi tetap saja ada luka. Pedang yang kugunakan dengan domain pedang hujan mungkin sebanding dengan tingkat ke-9 formasi pedang 1000 kecil. Hanya meninggalkan luka yang sangat kecil. Long Wei juga terkejut, jika aku tidak memiliki domain pedang hujan, aku benar-benar tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Long Wei tahu betul bahwa di domain pedang hujan, dia seperti harimau bersayap, dan kekuatan ilmu pedangnya telah meningkat beberapa tingkat. Beruang berambut kuning di kejauhan mengangguk pelan, berpikir Long Wei ini memang sangat berbakat dalam ilmu pedang. Pedang ini sendiri baru saja mencapai kekuatan Wan Xiang Zhenren. Tapi kalau begini saja, mustahil untuk mencapai level pertama. Pedang ini harus mencapai kekuatan Wan Xiang normal di tahap awal, agar bisa membelah kayu di dalam dupa. Untuk melewati level pertama kuil perang, seseorang harus mencapai kekuatan serangan awal Wan Xiang. Ini sudah merupakan metode pengujian paling sederhana yang dipilih oleh roh gua. Pengujian yang sesungguhnya juga perlu menguji banyak aspek seperti pengalaman tempur, mentalitas, dan keterampilan fisik. Lagi pula, bagaimana mungkin musuh sungguhan bisa ditebas seperti pasak kayu? Bahkan dengan bantuan domain pedang hujan, pedang Bei Mingku tak mampu menembus tiang kayu itu. Long Wei segera menyimpan pedang Bei Mingnya. Formasi 1000 pedang kecil. Long Wei mundur 10 kaki, dan lebih dari 700 pedang dan senjata sihir muncul dari udara tipis di sekitarnya. Cahaya putih samar muncul di semua pedang dan senjata sihir, dan energi rumah ungu yang kuat mengalir ke semua pedang dan senjata sihir. Setelah transformasi dan kondensasi, cahaya pedang yang sangat tajam mengembun di depan Long Wei. Cahaya pedang ini bahkan samar-samar dapat memperlihatkan wujud pedang terbang. Saat aku bertarung dengan Dong Ziki, aku masih menggunakan energi sejati sempurna bawaanku. Sekarang aku menggunakan energi rumah unguku untuk mengaktifkannya, dan kekuatan formasi pedang Xiaoqian ini telah meningkat secara signifikan. Long Wei juga merasakan ketajaman cahaya pedang di depannya. Kekuatan cahaya pedang itu sendiri mungkin sebanding dengan pertarungan jarak dekat habis-habisan sebelumnya. Domain pedang air hujan. Daerah sekelilingnya diguyur hujan halus, menyebabkan daerah dalam radius 100 kaki terbenam dalam domain pedang hujan. Pergi. Pikiran Long Wei bergerak, dan cahaya pedang di depannya menghilang dalam sekejap, berubah menjadi gerimis di tengah hujan. Gerimis ini langsung melewati jarak 3 meter dan menyapu pola-pola di permukaan tiang kayu. Tertawa. Sebuah luka segera muncul di tiang kayu, sedalam sekitar setengah kuku. Oke. Long Wei sangat gembira, dan seberkas cahaya pedang mengembun di depannya. Wus, 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 wus. Begitu sinar pedang melesat, mereka menyatu sepenuhnya ke dalam domain pedang hujan, berubah menjadi gerimis halus. Gerimis ini langsung mengiris tiang kayu di kejauhan, meninggalkan luka lain. Perlu dicatat, semakin dalam tiang kayu, semakin sulit untuk memotongnya. Yuan Li di Istana Ungu Long Wei juga cepat terkuras, dan luka di tiang kayu semakin besar. Untuk waktu yang lama. Dor! Setetes gerimis menyapu tiang kayu itu, dan tiang itu patah tepat di tengahnya. Bagian atasnya jatuh langsung ke tanah. Berhasil. Long Wei sangat gembira dan bahkan menoleh untuk melihat dupa di belakangnya. Dupa itu sudah terbakar setengahnya. Selamat atas keberhasilanmu. Beruang besar berambut kuning itu datang dan bertanya, apakah kamu ingin memasuki lantai 2 kuil Dewa Perang? Hati Long Wei tergerak. Lantai 2 kuil perang? Sepertinya jika berhasil melewati lantai 2 kuil Dewa Perang, kita hanya perlu memilih senjata sihir tingkat manusia. Manfaatnya sama dengan melewati lantai pertama, tetapi tingkat bahayanya. Senior, seberapa berbahaya lantai 2 kuil Dewa Perang dibandingkan dengan lantai 1? Tanya Long Wei. Seberapa berbahaya? Tentu saja jauh lebih berbahaya. Beruang besar berambut kuning itu berkata langsung, level pertamamu adalah ujian termudah, tapi mulai dari level kedua, tidak akan semudah itu. Aku tidak akan membiarkanmu diretas tanpa melawan. Dan aku tidak akan memberimu instruksi apapun. Masuk saja dan bunuh. Jika kau merasa ada bahaya kematian, kau bisa segera keluar melalui jimat sinyal. Begitu kau keluar, berarti kau kalah. Apakah kau bersedia menggunakan kesempatan keduamu untuk menembus level kedua kuil Dewa Perang? Beruang besar berambut kuning itu menatap Long Wei. Kesempatan kedua? Long Wei tercengang. Beruang besar berambut kuning itu berkata, aku sarankan kau menggunakannya. Penyempurnaan tubuh ilahi dan iblismu sudah sempurna. Kau bisa menerobos kapan saja. Begitu kau menerobos, 2 kesempatanmu di tahap makhluk hidup bawaan akan hilang. Akan sia-sia jika kau tidak menggunakannya. Long Wei memikirkannya. Kalau begitu, cobalah saja, kata Long Wei sambil tersenyum. Silakan, kata beruang besar berambut kuning. Panggilan. Long Wei menghilang begitu saja di lantai pertama kuil perang. Namun, itu hanya memakan waktu lebih dari 10 detik. Bang! Long Wei muncul di lantai pertama lagi, dan langsung terbanting ke tanah. Kulit binatang di tubuhnya robek,
dan terdapat beberapa luka berdarah di sekujur tubuhnya. Luka-luka ini telah sembuh ketika ia jatuh ke tanah. Kau kalah. Beruang kuning besar itu menatap Long Wei. Di level pertama dan kedua, setelah berhasil, kalian hanya bisa memilih senjata sihir level manusia. Long Wei berdiri dan berkata dengan marah, dan kulit binatang di tubuhnya otomatis pulih. Kenapa level kedua begitu sulit? Begitu masuk, aku langsung dikepung puluhan monster mirip macan kumbang hitam. Aku terkejut. Saat berusaha sekuat tenaga menghadapi mereka, ternyata masing-masing macan kumbang hitam ini mungkin sekuat Dong Ziki. Aku berusaha sekuat tenaga, tapi aku hanya bisa bertahan lebih dari 10 detik sebelum akhirnya menyerah. Kalau tidak, aku pasti akan dicabik-cabik oleh kawanan macan kumbang hitam itu. Kuil Dewa Perang punya 10 lantai, dan setiap lantai semakin keras. Beruang berambut kuning itu menggeram, ini sudah diatur oleh Tuan. Percuma kau berteriak. Lalu tidak ada bedanya antara lulus tingkat kedua dan lulus tingkat pertama? Tanya Long Wei balik. Ada perbedaan. Beruang besar berambut kuning itu berkata, setelah kau melewati level pertama, aku akan memberimu sejumlah besar senjata sihir tingkat manusia dan harta berharga lainnya untuk kau pilih. Di antaranya ada beberapa senjata sihir tingkat manusia kelas atas. Jika kau berhasil melewati lantai 2, kau bisa memilih harta karun apapun di aula harta karun yang nilainya setara dengan senjata sihir tingkat manusia. Di antara harta karun tersebut, ada beberapa yang sangat istimewa dan unik. Meskipun hanya senjata sihir tingkat manusia, beberapa di antaranya lebih berharga daripada beberapa senjata sihir tingkat bumi biasa. Long Wei tiba-tiba menyadari. Ayo, kita ke balai harta karun. Beruang kuning besar itu mengulurkan cakarnya dan meraih tangan Long Wei. Panggilan. Keduanya lenyap begitu saja. Balai harta karun. Aula harta karun adalah aula yang sangat besar, dengan senjata-senjata ajaib dan benda-benda langka yang tergantung di langit, serta gelombang-gelombang dahsyat yang memancar darinya. Meskipun gelombang-gelombang ini membuat orang merasa tidak nyaman, semuanya dikendalikan oleh batasan-batasan sihir yang diberikan oleh pemilik generasi pertama, dan tidak akan melukai Long Wei yang sedang memilih di bawah. Ada banyak harta karun magis dan barang langka. Beruang berambut kuning itu menatap Long Wei di sampingnya, dan sebuah buku emas muncul tiba-tiba di tangannya. Harta karun magis dan barang langka yang tercatat di buku emas ini semuanya berada di level manusia. Kau boleh memilih salah satunya. Pilihlah. Long Wei mengambil buku emas. Hanya ada 2 kata ajaib harta karun di buku itu. Saat Anda membukanya, Anda akan melihat gambar senjata ajaib dan benda langka, serta pengantar teks. Benarkah? Long Wei menatap. Dibandingkan dengan senjata-senjata ajaib di atas, senjata-senjata ajaib yang digunakan oleh kelompok biksu Purple Mansion kami di Anshan hanyalah kotoran anjing. Long Wei terdiam saat menyaksikannya, seolah-olah pasukan petani berhadapan dengan pasukan reguler, perlengkapannya sama sekali tidak setara. Senjata sihir terburuk ini memiliki kualitas superior setara manusia. Kebanyakan dari mereka memiliki kualitas superior setara manusia. Senjata sihir tingkat manusia apapun yang ditinggalkan oleh pemilik generasi pertama tentu saja merupakan hal yang baik. Panggilan. Spanduk pengumpul racun 3 bakat ini terlalu kejam. Dengannya, seorang kultivator sempurna Istana Ungu dapat melawan Wan Xiang Zhenren. Kekuatannya mungkin tak kalah dari Panji 10.000 hantu milik Bo Zishan. Panji 10.000 hantu telah menyiksa banyak orang hingga mati. Tetapi Panji pengumpul racun 3 bakat ini tidak mengharuskan seseorang melakukan dosa sebesar itu. Long Wei terkesima pada pandangan pertama. Jalan jahat juga memiliki senjata ajaib yang luar biasa. Kau tak perlu berbuat dosa untuk menyempurnakan senjata ajaib yang mengerikan. Ini juga kuat, formasi pedang 9 yang? Long Wei cemburu. Yang paling cemburu adalah senjata ajaib ini terdiri dari 9 pedang terbang, dan ke-9 pedang terbang itu semuanya kelas manusia. Yang paling cocok untukmu adalah formasi pedang 9 yang. Beruang besar berambut kuning di sebelahnya berkata, memilih senjata ajaib ini sama saja dengan memilih 9 pedang terbang. Meskipun pedang-pedang ini hanyalah pedang terbang tingkat atas tingkat manusia, mereka berasal dari sumber yang sama. Gunakan 9 pedang terbang ini untuk membentuk dasar formasi dan jadilah inti dari formasi pedang 1000 kecilmu. Kekuatan formasi pedang 1000 kecilmu dapat ditingkatkan 3 hingga 5 kali lipat. 9 pedang terbang tingkat atas tingkat manusia ini saja dapat menandingi puluhan pedang terbang tingkat manusia biasa milikmu. Long Wei juga cemburu. Itu barang bagus. Yin Huoping? Alis Long Wei terangkat, betapa kejamnya. Tongkat primordial campuran air dan api. Detak jantung Long Wei pun semakin cepat. Dialah yang mengendalikan air dan api, sekaligus pemurni tubuh para dewa dan iblis. Tongkat primordial campuran air dan api ini sangat cocok untuk digunakan para dewa dan iblis. Jarum bintang? 1 set berisi 36? Jiwaku kuat dan aku paling cocok untuk mengendalikannya dalam jumlah besar. Long Wei juga iri. 1 demi 1 senjata ajaib. Meskipun Long Wei tidak pandai menggunakannya, ia iri. Senjata itu benar-benar hebat. Hebat.
Dibandingkan dengan senjata ajaib yang ia dapatkan dari membunuh Bo Zishan dan Jusan, tak ada bandingannya. Long Wei rela menukar puluhan senjata ajaib tingkat manusia miliknya untuk satu. Long Wei tidak tahu bahwa pedang-pedang ini dinilai sebagai pedang kelas atas dan superior oleh pemilik generasi pertama. Jika dinilai sekarang, semuanya akan dinilai sebagai pedang kelas atas. Bahkan 9 pedang terbang dari formasi pedang 9 yang, jika berdasarkan standar saat ini, mereka juga akan dinilai sebagai 9 pedang terbang kelas atas tingkat manusia. Baiklah. Long Wei merasa gatal saat melihatnya. Aku sungguh ingin memetiknya. Long Wei sedikit memahami Zhu Huaxianren. Zhu Huaxianren yang malang bisa melihat senjata-senjata ajaib yang kuat ini, tetapi ia tidak bisa mendapatkannya. Jika ia diizinkan mengambilnya, ia mungkin akan melewati masa kesengsaraan dan menjadi makhluk surgawi. Meskipun guru generasi pertama melatih keturunannya dan generasi selanjutnya, ia sama sekali tidak memanjakan mereka. Bahkan jika sang guru meninggal nanti, aturannya tidak bisa dilanggar. Ingin mendapatkan senjata ajaib? Ikuti saja aturan guru generasi pertama. Telur kunang-kunang bermata 3 yang dibekukan? Bisakah mereka melahirkan klan kunang-kunang bermata 3? Bisakah kunang-kunang bermata 3 dewasa biasa setara dengan pembudidaya Purple Mansion? Satu-satunya kekurangannya adalah mereka membutuhkan banyak materi spiritual untuk memberi makan, dan butuh waktu lama untuk tumbuh dewasa. Tetapi kunang-kunang bermata 3 yang sangat kuat dapat dibudidayakan. Hati Long Wei menghangat saat melihatnya. Boneka yang cukup kuat untuk melawan manusia biasa di tahap awal Wan Xiang? Boneka abadi? Satu-satunya kekurangannya adalah ia membutuhkan banyak energi. Senjata ajaib dan benda langka. Long Wei terpesona dan tersentuh oleh setiap karya yang dilihatnya. Jangan biarkan matamu berkeliaran. Beruang besar berambut kuning itu mengingatkannya, formasi pedang 9 matahari adalah yang terbaik untukmu. 9 pedang terbang berkualitas ini, berasal dari sumber yang sama. Sangat sulit menemukannya saat kau berada di luar sana. Formasi pedang 1000 kecilmu harus memiliki inti, dan semakin kuat inti pedang terbangnya, semakin baik. Long Wei membalik halaman berikutnya. Formasi? Kelopak mata Long Wei berkedut. Sekarang keluarga Long menghadapi ancaman yang tak ada habisnya dan harus berhadapan dengan sejumlah besar biksu Purple Mansion. Hal yang paling efektif adalah formasi. Formasi masih merupakan cara paling efektif untuk menciptakan keajaiban. Formasi Nether Dragon Locking Sky adalah formasi besar yang cocok untuk melindungi suku dan sekte. Formasi ini terdiri dari 5 subformasi. Hati Long Wei tergerak begitu melihatnya. Ia mengamatinya dengan saksama, dan semakin ia mengamati, semakin bahagia wajahnya. Sudah. Long Wei berteriak dalam hatinya. Dengan ini, kekuatanku akan melonjak pesat, dan kekuatan para pemimpin klan juga akan melonjak. Melihat formasi besar yang menjaga suku dan sekte tersebut, meskipun Long Wei berteriak kegirangan di dalam hatinya, dia tetap menahan rasa terkejutnya dan terus membaca. Mungkin ada yang lebih baik. Long Wei terus membolak-balik buku emas itu, dan satu demi satu harta ajaib muncul, membuat jantung Long Wei berdebar kencang. Sungguh, sangat menggoda. Sayang sekali kau tidak bisa mendapatkannya meskipun kau melihatnya. Kali ini, aku hanya bisa memilih satu. Formasi cincin 9 langit ular tank. Mata Long Wei berbinar, dan ia membaca pengantarnya dengan saksama. Formasi ini lebih rumit daripada formasi pengunci langit naga Nether, dan kekuatannya bahkan lebih besar, tetapi membutuhkan setidaknya 9 kultivator Purple Mansion. Long Wei menggelengkan kepalanya. Long Wei menutup buku emasnya. Yang paling cocok untuk keluarga Long saat ini tentu saja adalah susunan sihir. Ada beberapa susunan yang sebanding dengan Nether Dragon Locking Heaven Array, dan bahkan ada 2 susunan yang lebih baik daripada Nether Dragon Locking Heaven Array. Namun, dilihat dari kondisi keluarga Long saat ini, yang paling cocok tetaplah Nether Dragon Locking Heaven Array. Formasi Nether Dragon Locking Heaven terdiri dari 5 subformasi dan dapat dioperasikan oleh 1 kultivator Purple Mansion. Namun, jika 5 kultivator Purple Mansion bergabung, maka kekuatan formasi Nether Dragon Locking Heaven akan mencapai puncaknya. Dan keluarga Long hanya memiliki 6 kultivator Purple Mansion, termasuk ayahku. Ayahku harus menggunakan teknik terlarang untuk mengerahkan kekuatan yang cukup. Sebenarnya, keluarga Long hanya memiliki 5 kultivator Purple Mansion. Dengan premis ini, formasi Nether Dragon Locking Heaven tentu saja yang terbaik. Apakah kamu sudah menentukan pilihan? Tanya beruang besar berambut kuning. Sudah dipilih. Long Wei mengangguk, formasi pengunci langit naga Nether. Beruang besar berambut kuning itu menatap Long Wei dengan heran. Formasi pengunci langit naga hitam? Apakah pilihanmu tepat? Ini formasi yang cocok untuk menjaga suku. Setelah dibentuk, formasi ini tidak bisa dipindahkan. Bahkan jika kau ingin bertarung, formasi ini harus dibentuk terlebih dahulu. Kau ditakdirkan untuk berpetualang di masa depan. Jika kau tiba-tiba menghadapi pertempuran berbahaya, kau tidak akan punya waktu untuk membentuk formasi. Terlebih lagi, formasi ini hanya akan sekuat itu jika dikendalikan oleh 1 orang.
Dibutuhkan 5 orang untuk bekerja sama untuk mencapai kekuatan maksimum. Aku sarankan kau untuk mempertimbangkannya dengan matang. Kesempatan untuk memilih harta karun di aula harta karun sangat terbatas. Sekali kau memilih, kau tidak akan menyesal. Itu saja, kata Long Wei tanpa ragu. Baiklah. Beruang besar berambut kuning itu tidak banyak bicara.